Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnatar rasulih. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah, Bogor di kelas RB. Baik, hari ini pertemuan yang ke berapa nih? Tiga atau keempat nih ya. Kita akan bahas tentang struktur kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI. Ya, kita akan melihat bagaimana kerangka organisasi PAI mengatur tujuan, kemudian materi, kemudian metode, kemudian pengalaman belajar, sampai kepada evaluasi pembelajaran berbasis iman, ilmu, dan akhlak secara integratif. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Dalam konteks kurikulum ini adalah tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya, jadi ilaha wahida itu adalah tujuan ya dari kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian terkait dengan sumber dan juga dasar, kita diingatkan dengan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Hakim, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan dua perkara, ma in tamsaktum atau tamasaktum bihima lantadillu abada, kitab Allah wa sunnatar rasuli. Berarti ini lebih kepada materinya, ya, materi utama dari kurikulum itu adalah kitab Allah wa sunnatar rasulih, ya, sehingga dari banyak ayat yang lainnya, banyak hadis yang lainnya, kita akan bisa menyusun, ya, memetakan kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Nah, terkait dengan kurikulum ini berarti bukan hanya makna yang ansih sempit itu di sekolahan, tapi seluruh pembelajaran, seluruh kajian, seluruh pembahasan, seluruh hal yang terkait dengan bagaimana mengajarkan Islam kepada umat manusia, mesti di sana ada kurikulumnya. Ya, sehingga mungkin ada yang profesinya bukan sebagai guru, justru kita sebagai as a Muslim, of course, ya, sebagai seorang Muslim, maka harus tahu kurikulum pendidikan agama Islam dalam konteks yang lebih luas lagi. Baik, kita mulai dari pentingnya kurikulum dan juga landasannya. Kita pahami bersama bahwa landasan teologis kemarin kita sudah sebutkan, ya, landasan teologisnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang bertujuan membentuk hamba Allah dan juga Khalifatullah fil ard. Ya, nanti ada sedikit perbedaan istilah Khalifatullah fil ard. Ya, tapi ada istilah lainnya yaitu berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah, bertujuan untuk membentuk insan kamil atau generasi robbani.
kunu rabbaniyuna bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, ya. Sedangkan landasan filosofinya berkaitan dengan falsafah dari pendidikan agama Islam, yaitu tauhid, insan kamil, tazkiyah, ya, tazkiyatun nafas, maksudnya adalah maqasidus syariah yang mengintegrasikan antara akal dan wahyu. Landasan psikologisnya berkaitan dengan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, ya. Ada tahapan perkembangan dan juga prinsip diferensiasi peserta didik, ya. Sedangkan landasan sosiologisnya adalah pendidikan agama Islam harus menjawab problem, ya, sosial, seperti mungkin ada isu-isu tentang moderasi beragama, tentang pluralisme misalnya, tentang etika digital dan juga keadilan sosial, ya. Landasan teologis ketika Baru. ditanya apa sih, ya, apa sih sebenarnya dari pendidikan agama Islam, itu jelas, ya. Surat Al-Dzariyat ayat ke-56, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian juga Al-Baqarah 30, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Itu tujuannya tuh, ya, mau pengajian di mana saja sama. Pertama adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinah. Ya, khalifatul waris itu adalah sebagai pengayom, sebagai penanggung jawab, bukan khalifah sebagai pengganti, apalagi pemimpin, bukan, ya, konteksnya. Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Kalaupun pemimpin bagi manusia yang lainnya. Demikian juga hadis tentang penyempurnaan akhlak, di mana beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini jadi hal yang sangat penting untuk melihat tujuan dari kurikulum. Landasan filosofis berkaitan dengan bagaimana dalam Islam itu ada integrasi antara akal dan wahyu, dunia akhirat, ya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah walatansa nasibaka minad dunya. Jelas, ya. Jadi walatansa nasibaka minad dunya di sana berarti membentuk insan kamil, membentuk generasi robani berbasis tazkiyah dan juga maqasidus syariah. Sementara psikologisnya berkaitan dengan fitratallahul ladzi fitratallahul ladzi fataran nasa alaih, ya. Atau alaih, ya, dikatakan di surat An-Nahl 78. Jadi fitrah manusia tadi itu adalah hanif. Nah, bagaimana mengembangkan kehanifan ini? Tentu saja di sana ada perkembangan dari sisi kognitif, afektif, psikomotoriknya, dan juga prinsip-prinsip diferensiasi dan juga spiritual question. Landasan psikologisnya berkaitan dengan sedikit kritis mestinya, ya, terkait dengan pluralitas, ya, agama dan budaya, Al-Hujurat, ya. Dikatakan apa? Inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Apa sih ta'arafu itu? Batasannya seperti apa? Ya, makanya kita mengenal ada pluralisme, ada Islam inklusif dan sebagainya, mestinya kita paham agar nanti bisa menyampaikan ke mad'u kita ataupun juga ke santri atau siswa kita, ya. Moderasi beragama juga menarik nih, ya, ketika kita tahu apa sih, jangan hanya ini apa nih, makhluk apa nih, kita harus tahu, ya, bagaimana mendorong sikap apa nih, ya, bisa disebut dengan tawasud, wasatiyah, ya, dalam beragama. Tapi ini juga sangat multi perspektif, multi interpretasi, sehingga kalau kita nggak setuju juga no problem, ya, why not, kenapa tidak. Ini kan sebuah ide, gagasan. Kulluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabr, ya. Kemudian juga ada etika digital, di mana kita tuh membentuk etika dalam penggunaan teknologi digital is more important today, ya. Bagaimana generasi kita itu, ya, hidup dengan gadget, ya, termasuk kita juga, ya. Sehingga kemudian etika dalam penggunaan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Selain juga ada isu lingkungan, ya, sekarang lagi kemarin ada musibah, ya, saudara-saudara kita di Tapanuli, di Sumatera Barat, di Aceh, di Malaysia juga, yang menumbuhkan kesadaran akan keadilan sosial dan juga lingkungan. Makanya nanti ada hifdzul bi'ah, ya, nanti dalam kurikulum deep learning dengan berbasis cinta itu ada cinta lingkungan. Nah, ini menjadi menarik. Jadi bukan hanya guru saja, semua orang juga harus paham, gitu, ya. Oke, kemudian tujuan kurikulum ini paling penting. Jadi ketika ditanya kurikulum itu apa sih sebenarnya?
Kemarin kan kurikulum itu adalah rancangan, desain atau pedoman, fungsinya itu sebagai pedoman. Jadi di dalam kurikulum itu pertama itu ada tujuan. Ini mau apa, tujuannya itu apa. Nah, kita bisa bagi dari makro, meso ke mikro ya. Makro berkaitan tadi membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak, cerdas, dan menjadi insan kamil, robani, khalifatullah fil. Meso berkaitan dengan institusi, memahami Islam secara komprehensif, ya moderat, kontekstual, mengembangkan karir mulia, membangun kecakapan sosial. Mikronya berkaitan dengan CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Misalnya kalau akidah akhlak, ya memiliki akidah yang hanif, yang lurus. Kalau ibadah berarti ibadah yang benar. Kalau akhlak, akhlak yang mulia. Sejarah Islam itu memahami sirah nabawiyah dengan khulafaur rasyidin, dengan sejarah Islam. Ya, kemudian juga ada berpikir kritisnya juga harus dibangun. Nah, ini tadi membentuk insan kamil atau robani itu adalah tujuannya. Jadi bagaimana tujuan pendidikan nasional itu ya dalam perspektif Islam itu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia gitu ya. Tentu saja menjadi insan kamil dan generasi robani. Ini tujuan makronya. Tujuan meso berkaitan dengan institusi, sekolah, sementara tujuan mikronya itu berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, nah mata pelajaran itu kalau di PAI secara spesifik itu kan berarti Quran hadis, akidah akhlak, kemudian SKI, kemudian fikih. Makanya memahami akidah yang lurus, fikihnya adalah melaksanakan ibadah dengan benar, akhlaknya adalah menampilkan akhlak mulia, kemudian SKI-nya memahami sejarah dan budaya Islam, dan mampu berpikir kritis terhadap isu keislaman. Ini lebih luasnya lagi. Jadi dalam kurikulum itu pertama adalah tujuannya, yang makro, meso, dan mikro. Yang berikutnya adalah tujuan atau objektif tadi ya. Kalau dalam pembelajaran itu ada tujuan yang umum, ada yang khusus, ada CPL, CPMK. Ini sudah kita jelaskan di RPS kemarin. Indikator capaiannya kita ngambil dari modelnya Taylor dan juga konsep Maqasidus Syariah di dalam Islam. Yang kedua, setelah tujuan ada struktur, ya. Seringkali struktur itu digunakannya itu adalah mata kuliah, gitu ya. Padahal sebenarnya agak sedikit berbeda, mata kuliah itu nanti lebih spesifik. Struktur itu ya, Islam itu sebenarnya ketika kita ingin menjadi seorang Muslim itu apa sih urutannya, gitu ya. Nah, di sini minimal itu tiga. Yang pertama akidah pasti, ya, al iman antuk minubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Pasti akidah, tauhid, keyakinan. Ya, yang kedua adalah ibadah. Tadi ibadah sudah disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Semua tentang fikih ibadah. Ya, sebenarnya di sana juga ada muamalah sebenarnya itu ya, di MTS kelas 7, kelas 9 sudah diajarkan juga muamalah. Akhlak berkaitan dengan tadi ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia yang lainnya, yang lebih muda, yang lebih tua, yang sebaya. Nah, itu adalah bagian dari struktur isi kurikulum. Ya, ya tadi ada akidah akhlak, ada Quran hadis, ada sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam SKI dan juga fikih. Ya, jadi kalau di SKI misalnya perkembangan Islam, tokoh peradaban, kontribusi ilmu yang membentuk kesadaran historis dan identitas. Misalnya kalau kita kadang ya masih muncul mindset generasi ataupun juga masyarakat dengan mental terjajah gitu ya, udahlah kayak gini aja gitu ya, jadi sangat-sangat mungkin jabriyah gitu kali ya, seolah itu apa ya hanya mengikuti takdir seperti wayang, padahal tidak. Kenapa? Kalau Allah Azza wa Jalla liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, jadi akidah, Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih dan juga sejarah kebudayaan Islam. Ini yang di sekolah sudah biasa ya. Kalau di PAI, kalau di MTS gitu ya, MI, MTS Aliyah gitu ya, kemudian SD, SMP, SMA, SMK. Jadi materinya ini ya. Metode pembelajarannya ini yang klasik dengan yang kontemporer sekarang gitu, yang guru dan sekarang kita bisa menggunakan project based learning, problem based learning, case study, inquiry, cooperative learning, reflective learning, quantum learning, banyak sekali ya. Ini kita bisa diskusikan nanti. Kemudian media dan sumber belajar sekarang dengan adanya e-learning, ya video, infografik, multimedia, yaitu menjadi satu kemajuan yang bisa digunakan sebagai media, ya sekaligus juga sumber belajar. Jadi bukan hanya dari
gurunya saja. Kalau pada masa itu hanya gurunya saja. Kemudian strategi evaluasi juga ini ada mata kuliahnya khusus yaitu pengembangan ya pembelajaran pengembangan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI. Saya juga kebetulan ngajar di semester yang ketiga. Ini lihat bukan hanya aspek kognitifnya saja tapi juga afektif dan psikomotorik plus dengan juga tazkiyah dan proses intention atau niat. Nah, itu nanti ada tambahan dari beberapa tokoh muslim terkait dengan evaluasi. Termasuk juga yang paling penting itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi ini kan konteksnya kalau yang kita tahu seringnya, oh Allah itu tidak membebani sesuai dengan apa? Allah itu tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Dalam konteks peserta didik berarti kita itu sebagai guru, sebagai dosen itu harus memberikan ya ujian, lebih tepatnya itu adalah assessment yang sesuai dengan kemampuannya. Oh, makanya tadi saya kaget juga kalau ada yang, waduh ini tugasnya Pak Dr. Misro berat banget kayaknya. Jangan, ya jangan seperti itu. Justru ya sesuai dengan kemampuannya silahkan bisa dikomunikasikan. Oke. Kemudian kegiatan pembelajaran, karena tadi ada media, ada metode, ada kegiatan pembelajarannya kan ada praktek ibadah, kemudian proyek kemanusiaan, ada kajian kitab dan juga diskusi, ada hafalan dan tadabbur itu merupakan bagian dari proses pembelajaran atau learning activities ya. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini ada ide baru terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian juga integrated curriculum ya. Ini biasanya di sekolah yang apa ya, sekolah Islam atau sekolah umum yang memang mencoba mengintegrasikan ya. Di sana ada bagaimana ilmu dilihat melalui kerangka tauhid, kemudian juga pembentukan karakter lulusan secara epistemologis itu mengembalikan epistemologi ilmu dan wahyu, kurikulernya integrasi tematik, interdisipliner, transdisipliner, serta pedagogisnya itu adalah metode belajar yang menggabungkan sains dan juga nilai Islam. Ini belum banyak dilakukan ya, misalnya di sekolah unggulan atau mungkin juga di sekolah Islam terpadu. Sebenarnya itu sudah masuk termasuk juga di SD. Jadi sebenarnya bisa dikaitkan dengan model tematik. Ya, misalnya kita belajar air dari sisi biologinya, dari sisi fisikanya, dari sisi agamanya itu diatur ya. Jadi berbasis tema. Oke. Kemudian integrasi kurikuler juga ini berkaitan dengan fisika. Ketika kita bicara tentang fisika bisa kaitkan dengan surat Ali Imran ayat ke 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Nah, alil abdul absar nih ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian ketika belajar ekonomi bisa kaitkan dengan surat misalnya An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum. Kalau kaitan dengan sosiologi, kaitan dengan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Atau mungkin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, integrasi aplikatifnya ini menjadi satu output dalam lulusan PAI ya, memiliki wawasan global, moderasi dan kemanusiaan global, memiliki akhlakul karimah ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim, kompeten, memiliki kemampuan ya menghadapi tantangan modern, memiliki iman yang kokoh tentu saja dan kecakapan akademik. Ya, nah dari sini kita bisa memahami bagaimana sebenarnya kurikulum pendidikan agama Islam ya itu ruang lingkupnya adalah terdiri dari tujuannya, kemudian materinya, ya kemudian proses pembelajarannya, di sana ada media dan juga metode, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi minimal ada pertama adalah tujuan, yang kedua adalah konten atau materi, yang ketiga itu adalah metode, ya, yang kemudian yang kelima itu ada, yang keempat adalah media, dan yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi minimal ada 5 komponen dalam sebuah kurikulum. Tujuannya apa, isi materinya apa, medianya apa yang digunakan, metodenya apa yang digunakan, kemudian sampai kepada evaluasinya. Nanti ada approach learning, ada pendekatan, ada metode, ada pendekatan, ada model. Nah, itu juga nanti itu bagian dari learning process ya. Jadi itu di teori-teori tentang pendidikan agama Islam. Why we study about this? Because all of you
will be master, ya, karena Anda semuanya insya Allah akan menjadi seorang master di bidang pendidikan agama Islam. I think enough from me, and we can discuss about our topic this evening. But before that, let's we maybe some student will present it, ya, the topik. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ustaz Nanang Jamaluddin yang setia on kamera gitu ya. Kemudian juga ada Ustaz Rizal Rumah Kuai juga, Ustaz Ajwar juga. Luar biasa sekali ya. Jadi intinya adalah kenapa kita belajar kurikulum PAI? Ternyata kurikulum PAI itu bukan hanya untuk guru atau kepala sekolah, tapi juga kita sebagai seorang muslim juga harus tahu kurikulum hidup kita itu apa sih? Ya, kita mengajarkan anak kita, mungkin ada yang ngisi pengajian, ngisi majelis taklim, kurikulumnya itu harus jelas sehingga nantinya akan terukur dari mulai rancangannya sampai kepada evaluasinya. Nah, jadi karena apa? Karena kita kuliahnya di program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Baik ya, insya Allah on time ya, bahkan masih kurang dikit, nggak apa-apa. Jadi kita lanjutkan dengan presentasi, kemudian nanti kita bisa diskusi bersama ya, karena ini koordinatornya luar biasa nih ya, sangat konsisten ya. Tapi saya harapkan nanti koordinator juga kita apa istilahnya itu fleksibel ya, dalam artian mungkin jangan sampai teman-teman mungkin yang sibuk atau mungkin yang apa ya ada kesibukan atau mungkin kemampuannya itu mohon maaf mungkin apa ya tidak sempat gitu ya atau mungkin juga karena aduh saya masih bingung gitu ya itu jangan terlalu dipaksa jadi kita arahkan oke kita urutkan saja nanti di list saja yang mau duluan itu siapa Satrisal kan biasanya yang ini ya apa untuk koordinatornya gitu ya tapi siapa Aisyah Umu siapa tadi itu semangat banget ya luar biasa sekali gitu ya tapi jangan sampai nanti teman-teman apa namanya ada yang berat banget nih kayaknya nih gitu ya karena ada sedikit kemarin ada yang menyampaikan juga katanya wah pada Dr. Misno kayaknya ngasih tugasnya berat banget kayaknya deh waduh bahaya juga gitu ya jadi insya Allah tidak gitu ya jadi tadi ada level A B C silahkan dan yang bisa kita lakukan aja ya. Seperti itu ada Ibu Eli ya Ibu Eli Agustina kali yang sering suka WA kali ya yang rajin-rajin bikin jadwalnya gitu ya luar biasa sekali ya dengan Ustaz Rizal juga tapi intinya tadi jangan sampai teman-teman yang mungkin tadi ada ya halangan ya itu jangan sampai nanti merasa aduh ini teman-temannya pinter-pinter semua nih ya kita juga pinter karena pinter itu pandai cerdas itu orang itu berbeda-beda we can't teach fish to fly and we can't teach bird to swim. Nah, seperti itu ya. Kalau di kuliahan ya harus belajar nih, Ustaz Robi harus belajar ngomong, udah pinter ngomongnya nih. Belajar nulis gitu ya. Nulisnya untuk apa ya? Ya mungkin jadi dosen bisa jadi kalau pengen jadi dosen kan harus nulis nih, harus buat penelitian, mini riset tadi itu ya. Jadi bukan hanya cenah katanya gitu ya, bukan hanya katanya ya. Jadi saya harapkan semuanya menikmati proses ini ya. Artinya itu oke di mata kuliah ini kita buat mini risetnya kita tanya-tanya ngobrol gitu ya. Tapi yang memang sekali lagi yang tidak bisa karena satu dan lain hal gitu ya mungkin tinggal dikomunikasikan ya atau mungkin tadi ya udahlah topiknya itu nggak usah persis dengan mata kuliah ini kita bisa biasa juga kita kasih apa istilahnya itu kita kasih juga keringanan keringanan atau alternatif lebih tepatnya misalnya gini Pak saya kan bukan guru saya bukan ustadz. Saya itu hanya manusia biasa gitu ya. Terus gimana? Yaudah, Anda kan Muslim gitu. Coba deh, apa kira-kira yang ingin tahu nih, yang ingin diketahui tentang misalnya itu tadi tentang materi. Ya materi misalkan punya keluarga, punya anak misalnya gitu ya. Yang diajari pertama itu apa sih sebenarnya? Atau cara lebih tepatnya cara mengajarkan akidah ke anak itu seperti apa sih? Mengajarkan akidah, mengajarkan akhlak, mengajarkan fikih, mengajarkan SKI sejarah kebudayaan Islam, ya mengajarkan juga nanti Al-Qur'annya, tafsirnya, ya hadisnya juga gitu ya. Nah sesuai dengan perkembangan kamu kalau anak usia 5 7 tahun diajarkan tafsir ya, tafsir muyasar bisa lah, tapi biasanya lebih ke tahfidz Al-Qur'an dulu. On time 16.30. Siapa hari ini mau presentasi? Dipersilahkan. Nanti presentasi nggak usah lama-lama, paling lama 10 menit.
Setelah itu nanti ada review dan juga ini teman-teman belajar sama lah ketika kuliah S1 itu ya. Jadi apa nggak tidak ini ya karena mungkin suka agak oh nanti ada yang komentar nanti ada yang ini gitu ya. Nah itu ya kita satu kelas ini satu perjuangan dari awal sampai lulus. Baik, saya persilahkan. Tafadhol, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anak share screen dulu ya, Caca. Ya, silahkan. Oke, Sudah Ustadz Ilmi kelihatan kan? pertama ya. Berapa kelompok Ya, Ustaz. sendirian atau dengan siapa? Awalnya anak sama Ustadz Fahri, cuman qadarullah kemarin beliau menyampaikan bahwa beliau tidak bisa lanjut S2 dan Kenapa tuh ya? Nggak lanjutnya ya? kurang tuh, Ustaz. Katanya sih yang anak dapat info dari beliau terlalu ini, Ustaz, belum ketemu jadwal yang pas buat kuliah S2 gitu. Hmm, Mungkin sangat padat jadwal beliau. iya, mudah-mudahan sih bukan karena pembelajarannya gitu ya, karena memang waktunya. Di sini kalau momen itu mungkin, mohon maaf, mungkin ada sisi apa keuangan atau apa gitu, itu bisa dimusyawarahkan, disyurokan lah ya, bisa didiskusikan. Keuangan, waktu, kemudian juga tugas-tugas, insya Allah kita semuanya bisa didiskusikan. Oke, silakan Ustadz Ilmi. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang Maha Rahman, Dialah Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang rasa sayangnya tak akan pernah terbilang. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum. Baik. guru, guru kita semua, tauladan kita semua, pendidik kita semua, yang dimana Rasulullah tidak lahir di Bogor tapi namanya Sungut Sohor, yang dimana Rasulullah tidak lahir di Bandung tapi namanya Sungguh Tersanjung. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Dr. Misno yang telah memberikan waktu kepada Ana untuk presentasi Masya dan Allah, kepada luar biasa. Ini mantan santri nih, kayaknya alumni nih. Alhamdulillah. Biasa muhadoroh ini. Lanjut, Alhamdulillah, kita Ustaz. santai ya, jangan terlalu ini bang, serius banget nanti kayak kaku banget gitu. Lanjut, Ya, Ustaz Ustaz. Ilmi, tapi udah bagus, keren. Lanjut. Ya, ini walaupun ada sedikit tremor gitu, Ustaz. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dan telah hadir di perkuliahan kali ini. Semoga Allah rahmati dan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Tip untuk mempersingkat waktu karena tadi Ustadz Dr. Misbah memberikan waktu 10 menit, insya Allah saya Iya. memaksimalkan waktu tersebut. Langsung saja materi kita yaitu teori dan pengembangan kurikulum ya pendidikan agama Islam PAI di SMP Qurani Pasir Ali. Lanjut, latar belakang pengembangan kurikulum PAI. Tentu sekolahan SMP Qurani merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan integrasi antara iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dalam kurikulum nasional. Regulasi pendidikannya tentu sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang dimana dinamis ya, tidak kaku gitu. Kurikulum di tahun 2023 ini tidak kaku sehingga kita sebagai SMP Qurani mengadopsi kurikulum dan ditambahkan dengan mapel-mapel keagamaan, memperbanyak mapel-mapel keagamaan. Adapun visi SMP Qurani yaitu menjadi sekolah terbaik yang mendidik dan melahirkan generasi Qurani yang cerdas, mandiri sebagai pemimpin umat dan bangsa di masa depan. Fokus utamanya yaitu selain Al-Quran tentu ada pembentukan karakter Islami dan spiritual siswa menjadi tujuan esensial dari kurikulum PAI. Dan 5 karakter utama yang harus dicapai oleh SMP Qurani yaitu taat beribadah, disiplin, tanggung jawab, jujur, berbuat baik, hidup sehat, bersih dan rapi. Jadi 5 karakter utama ini difokuskan oleh lembaga SMP Qurani. Next, pengembangan kurikulum PAI di SMP Qurani itu yang pertama berbasis Quran ya. Tentu karena pendidikan agama Islam jadi merujuk ke Al-Qur'an sehingga
PAI itu bukan seperti mapel biasa ya, pelajaran semata. Selanjutnya, relevansi sosial dan global. Materi PAI harus menjawab isu ya, kontemporer remaja ya, terutama di kalangan SMP, di kalangan anak-anak SMP. Misalnya akhlak digital, hoax dalam perspektif Islam. Selanjutnya ada integrasi holistik, yang dimana PAI tidak hanya dalam mata pelajaran atau kognitif, ya, tetapi juga dalam budaya sekolah, ya, afektif dan praktik, ya, ibadah psikomotorik, yang dimana memang SMP Qurani setiap harinya melaksanakan di jam 7 sampai jam 9 itu setelah melakukan observasi, dan saya juga termasuk guru di SMP Qurani, ya. Saya menurut betul sendiri gitu. Di jam 7 sampai jam 9 itu SMP Qurani siswanya diwajibkan untuk sholat duha 4 rakaat. Adapun semisal ada yang telat maka ditambah jadi 8 rakaat gitu. Terus setelah sholat duha ada zikir pagi. Ya, setelah zikir pagi baru pembelajaran Quran Time. Ya, Quran Time itu meliputi apa aja? Yang pertama tahsin, ya. Terus tahfidnya dan tadaburnya. Biasanya setelah zikir pagi itu ada tadabur, membahas satu ayat atau beberapa ayat lalu mentadaburi gitu. Lalu dilanjut dengan tahsin ataupun tahfidz. Yang mengajar siapa? Semua guru di SMP Qurani. Jadi untuk kelas tahsin ada sendiri halakohnya gitu. Terus di kelas tahfidz juga ada sendiri halakohnya gitu. Terus selanjutnya ada fleksibel ya. Kurikulum memberi ruang pada program unggulan sekolah seperti tahfidz dan bahasa Arab. Kemarin penasehat sekolah mengatakan bahwa kita fokus ke Quran sama bahasa saja. Jadi kurikulum PAI ini merujuk ke situ juga, ke penasehat sekolah. Selanjutnya, ada komponen kurikulum PAI yang dikembangkan. Yang pertama ada tujuan pendidikan PAI. Tujuan umumnya tentu yang tadi Dr. Misna yang telah menyampaikan ya. Pertama, membentuk manusia paripurna atau insan kamil yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berilmu, serta mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Tujuan khusus ya, kekhasan Qurani tentu difokuskan ke Al-Qur'annya tadi. Ya. Siswa mampu membaca Al-Quran dengan benar, ya, tahsin dan lancar sesuai standar. Siswa mencapai target hafalan Quran yang ditetapkan ya, minimal 5 juz selama 3 tahun. Alhamdulillah SMP Qurani ada beberapa siswa yang sudah melebihi, ada yang sampai 7 juz, ada yang sampai 6 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siswa juga mampu memahami makna dasar kontekstual ayat-ayat Al-Quran. Ya. Memang di SMP Qurani juga ada muatan lokalnya berupa bahasa Arab. Ya, di mana di kelas 7 itu fokus di kosakata, pembelajaran kosakata. Ya. Jadi selama satu pelajaran itu 1 tahun itu siswa itu disuruh menghafal, suruh mengingatlah gitu terkait kosakata. Nanti di kelas 8 baru nahu sorofnya. Itu semua untuk membantu pembelajaran Qur'annya tentu. Nanti di kelas 9-nya baru ada pembelajaran kitab kuning atau pembelajaran kayak sedikit tafsir ataupun sirah nabawiyah di bahasa Arabnya. Selanjutnya, struktur dan muatan kurikulum PAI dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, wajib kurikulum nasional. Tentu ada Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI. Ya, ini yang sudah ada di materi-materi kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9 ya. Adapun muatan lokalnya, kekhasannya yaitu ada Quran Time, tahsin, tahfidz, tadabbur, ada bahasa Arab dasar, ada mapel ibadah ya tadi, bukan cuma sholat duha aja tapi memang ada materinya ya. Di kelas 7 kita fokus ke taharah, di kelas 8 kita fokus ke fadilah amal gitu terkait sunnah ataupun wajibnya gitu. Nanti di kelas 9 nanti ada lagi. Nah, begitupun di adab itu ada materinya juga. Kita menggunakan media belajarnya itu ada di sini Ustadz Wildan namanya, dengan sekolah S2 juga, satu angkatan sama saya di Universitas Islam Depok. Beliau yang buat ini buku ajarnya ya, mapel bahasa Arab beliau sendiri yang membuat materinya, buku-bukunya. Terus mapel ibadah juga beliau sendiri, ada juga beliau sendiri. Adapun kajian Islam tematiknya itu langsung oleh kepala sekolah. Di setiap hari Senin pada duhur itu ada kajian tematik yang langsung oleh kepala sekolah.
Selanjutnya ada metodologi pembelajaran. Pertama ceramah, ada diskusi, ya, permisalan, terus presentasi. Ya. Memang di beberapa waktu, ya, saya sebagai guru PAI-nya menyuruh, ya, mengajak anak untuk berani public speaking gitu. Jadi kadang kan di hari Senin tadi ada kepala sekolah yang mengisi kajian tematik. Nah, nanti dia ada di satu momen Mama kelas 8 materi apa gitu dikasih dan nanti anak yang menjelaskan di kajian tematik tersebut gitu. Walaupun masih Oke. sedikit membaca lah atau kenapa lah gitu, tapi Iya, itu nggak apa-apa latihan kan. melatih gitu. Terus ada talaki untuk Qurannya, ada talaki, ada sistem murojaah berpasangan, dan ada metode sabik ya. Metode sabik itu metode menghafal Quran. Terus ada rumah Qurani. Rumah Qurani itu pembelajaran online di rumah. Jadi setiap liburan itu kita untuk menjaga hafalan ada diadakan rumah Qurani. Itu secara online anak-anak setoran hafalan gitu, atau yang tahsin berarti tahsin gitu. Walaupun satu harinya itu satu kali. Tapi insya Allah ikhtiar tersebut untuk menjaga hafalan anak agar anak-anak tetap memiliki hafalan. Itu ada rumah Qurani. Selanjutnya ada karantina Quran. Karantina Quran yang dimana anak-anak melaksanakan mabit di sekolah. Itu 1 bulan sekali ya. Mama kelas 7 di pekan kedua, nanti kelas 8 di pekan ketiga gitu tadi. Jadi anak-anak menginap di sini, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya tentu Quran, terus tahajud, ada juga menonton film tentang kisah-kisah nabi-nabi tadi. Kemarin sih kita menonton film kisah Nabi Yusuf gitu. Jadi selama karantina Quran itu lebih lebih fokus gitu. Anak-anak nginep, ya, belajar sholat tahajud juga, jadi imam juga anak-anaknya gitu. Selanjutnya ada evaluasi penilaian. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan. Ada tes tulis, ya, tes lisan, ada psikomotoriknya, tes praktek dan tes tahfidz, ada afektifnya, jurnal observasi guru, dan peer assessment. Ya. Tadi sebelumnya ada media pembelajaran, dan media pembelajarannya di sini kita menggunakan berbagai macam media, ya, terutama buku, pegangan siswa, terus selanjutnya ada proyektor juga, ya, ada papan tulis, dan ada juga seperti kayak handphone juga sebenarnya kita membolehkan, tapi untuk di jam istirahat kita dibaginya. Adapun saya semisal guru mama mengizinkan untuk memakai handphone maka dibolehkan gitu. Adapun selanjutnya strategi pengembangan dan implementasinya. Ada analisis kebutuhan. Pertama, melakukan analisis terhadap capaian tahfidz siswa saat masuk, ya, siswa baru, dan memetakan latar belakang keislaman. Alhamdulillah SMP Quran ini selama ini kita membuka program beasiswa full selama 3 tahun. Ya. Jadi anak-anak gratis di sini, buku, seragam, ataupun kegiatan-kegiatan sekolah, study tour, ataupun flat trip, ataupun edu trip kita gratiskan. Itu selama 3 tahun. Nah, untuk analisis kebutuhan tentu kita juga memiliki targetan dari 5 juz. Nah, ini juga menjadi tantangan itu ya. Tentu kalau inputnya bagus, udah bisa baca Quran, minimalnya udah bisa baca Quran ataupun keislamannya bagus, insya Allah PAI ini ataupun Qurannya bagus. Tapi ada juga beberapa yang siswa yang mohon maaf belum bisa baca ataupun belum bisa ngitung gitu dari SD-nya gitu. Jadi analisis kebutuhan ini memang dibutuhkan gitu menurut saya. Terus selanjutnya ada penyusunan modul ya. Modul PAI tentu untuk modul ajar gitu dan sebagainya. Termasuk modul khas tahsin tahfidnya. Nah, di sini juga ada ya modul khas khusus tahsin dan tahfidnya. Kapan harus baca kapan berapa lama tahsin, berapa lama tahfidnya, berapa 1 tahun harus berapa juz itu ada. Selanjutnya ada pengembangan profesi guru, mengadakan istimewa mu'alimin, pertemuan guru. Nah, di sini alhamdulillah setiap 1 bulan sekali atau pas UTS atau ini itu mengadakan pertemuan guru ya, rapat lah biasa gitu. Dan pelatihan rutin tentang metodologi tahsin ya, ataupun tahfidz. Alhamdulillah di sini juga penasehat yayasannya ya Ustadz Munawir itu salah satu bagian di pemerintahan di Kemenag Tangerang. Beliau juga sering mengadakan pelatihan kepada kami terkait informasi-informasi di perkembangan pendidikan gitu. Jadi beliau juga sering memberikan arahan ke kami gitu. Dan model pendidikan karakter.
selanjutnya ada budaya sekolah Islamic culture ya. Memastikan semua kegiatan sekolah mencerminkan nilai-nilai Islam, ya, sehingga PAI menjadi bagian dari pembiasaan bukan sekedar mata pelajaran. Nah, alhamdulillah karena Ana juga sebagai wali kelas dan apa tadi guru PAI ya, di jam istirahat itu biasanya anak berbaur sama siswa tadi, gitu. Karena di sini kita belajar dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai asar. Sholat duhur dan sholat asar wajib di sekolahan. Sekolah, Nah, betul. ya. Nah, nanti biasanya siswa itu diwajibkan untuk membawa bekal. Nah, di jam istirahat itu guru itu biasa di jam istirahat ataupun di jam awal masuk itu guru udah menyalakan MP3 murotal. Jadi gitu. Iya, iya. Murotal Quran gitu di jam istirahat ataupun di jam pertama jam 7 tuh, sebelum jam 7 tuh udah di setel 30 menit tuh dari setel satu bulan Muhammad 30, bulan berikutnya sudah 9 kayak gitu kan. Nah, terus kenapa saya tadi ikut berbaur dengan siswa karena itu untuk menjaga di jam istirahat itu untuk bukan mengawasi tapi melakukan pembelajaran terkait sikap gitu. Takutnya ada siswa yang bullying ataupun ada siswa yang berkata kotor, nah itu sama saya kadang langsung ditegur gitu kan. Untuk menjaga gitu. Adapun Islamic kulturnya biasanya kita yaitu salat duha, terus ibadah duhur, asar, jamaah, terus adab-adab terkait pakaian juga ditingkatkan gitu. Terima kasih atas waktunya. Barangkali ya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan tentulah ya semua anak pribadi dari anak pribadi. Syukran, Ustaz. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya Ustaz Saqaikul Ilmi pertama dan luar biasa ini ya. Menarik sekali. Jadi ya gampang sih ya. Artinya itu cerita dari memang kesehariannya, aktivitasnya gitu kan ya. Nah, tinggal nanti apa dari sisi pengembangannya tadi sudah disebutkan juga gitu ya. Saya sedikit saja Ustaz Ilmi terkait dengan mungkin tadi kalau dari sisi performance sudah cukup bagus, kemudian juga dari sisi slide presentasinya warnanya juga bagus itu buatnya pakai Canva atau pakai apa? Canva, Dad. Pakai apa? Canva. Iya, pakai Canva ya. Cukup cukup bagus sih ya. Warnanya juga bagus, gambar-gambarnya juga lumayan bagus. Paling tadi agak sedikit yang kadang biasanya itu teorinya itu dalam desain itu tulisan itu sebaiknya nanti jangan sampai nabrak ke apa gambar biasanya itu. Jadi ada beberapa gambar yang mungkin biasanya itu mestinya di dalam gambar saja atau di luarnya sehingga nanti lebih enak dilihatnya gitu ya. Pilihan font juga menarik terutama dari sisi ukurannya. Jadi jangan sampai nanti kata-katanya ingat the power of point ya itu adalah poin-poin utamanya saja ketika tentang bicara tentang karakter kurikulum ya udah karakter kurikulum dan perkembangannya nggak usah dituliskan lagi dia lebih spesifik ya nanti dijelaskan oleh istilahnya itu dalam pemaparannya dalam penyampaiannya tapi warnanya bagus kemudian juga paling dari sisi font dengan beberapa yang nabrak terus juga tulisannya juga dan tadi sayangnya nggak ada gambar pesantrennya gitu ya harusnya itu ada gambar pesantrennya. Iya, bahkan kalau perlu ada Ustadz ilmunya lagi ini. Jadi itu support gitu. Kadang ada beberapa mahasiswa itu ketika dia membahas sebaiknya ilustrasi gambar ya, ilustrasi gambar itu sebaiknya memang mewakili gitu. Terutama nanti kalau yang memang bisa kita dapatkan. Tadi kalau bicara tentang kurikulum sekolah ya sebaiknya ada gambar sekolah itunya gitu ya. Dari sisi ilustrasinya pun tadi kalau penyampaiannya karena biasa alumni pesantren jadi muhadharahnya awalnya itu mukadimahnya agak panjang gitu ya, agak panjang. Tapi nggak apa-apa juga itu kan biasa biar agak waktunya biar agak habis juga gitu ya. Tapi paparannya udah coba. Itu dari sisi slide ininya ya, slide presentasi. Yang kedua dari kontennya ini menarik ya. Mungkin kemarin kemarin saya tidak sampaikan. Nah, jadi gini, judulnya itu adalah kan pengembangan ya kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah atau pesantren gitu ya. Jadi betul tadi kalau tadi Ustaz Ilmi itu bukan hanya PAI tapi itu adalah kurikulum pesantren gitu ya, kurikulum pondok pesantren keseluruhan gitu ya. Itu nggak apa-apa, bagus juga gitu ya. Walaupun nanti kalau dalam penelitian atau dalam pembahasan artikel jurnal atau apa, dia lebih spesifik saja. Misalnya tadi itu adalah pengembangan kurikulum pembelajaran Al-Quran di SMP atau di pondok pesantren Qurani. Jadi dia fokus di Al-Qurannya saja.
Jadi Al-Quran, jadi kurikulum Al-Qurannya itu seperti apa gitu ya. Jadi tujuannya tadi misalnya berapa juz, kemudian materinya apa saja, tadi metode yang digunakan, ya udah fokus ke metode yang digunakan ketika proses pembelajaran Al-Quran. Medianya juga sama, kemudian sampai kepada evaluasi, ya udah fokus aja. Evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Qurannya tadi itu adalah tahfidz, kemudian tahsin gitu ya. Mungkin juga ada tafsir tadi itu. Nah, itu kalau tulisan boleh di situ. Tapi kalau mau keseluruhan pesantren juga bisa saja, tapi dia biasanya terlalu general. Jadi lebih baik ke fokus ke mata pelajarannya Baik. ya, yaitu Al-Qur'an. Jadi nanti boleh sesuai boleh ini kan sedikit direvisi dengan pengembangan kurikulum pembelajaran Al-Qur'an di misalnya tadi MTS atau boleh juga di pondok pesantren Qur'ani. Nah, nanti fokusnya kepada ini, kepada Quran itu ya, kepada Al-Quran itu. Kemudian nanti ya kan kita bisa ngobrol sama apa namanya, mungkin bagian wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya, bisa ngobrol, bisa diskusi. Sebenarnya sih wawancara sebenarnya gitu ya, tapi kan namanya ini kan ngobrol saja gitu. Kemudian nanti dengan siswa juga, dengan santri juga, kira-kira apa nih gitu kan. Kan tadi misalnya ketika apa nyetel murotal itu kan biasa pasti tanya dulu ke santri kan, sukanya murotalnya siapa nih gitu kan ya. Atau udahlah asal setel aja lah gitu. Atau kan ada variasi juga ganti, atau mungkin malah tetap itu terus biar nanti eh, hafal ya, cengkoknya lah bahasanya itu juga bagus. Jadi itu karena kelebihan dari Al-Quran. Tadi secara keseluruhan dari sisi materi memang bisa dispesifikan. Nah, nantinya kalau itu presentasi udah lulus, sudah selesai saat ilmi, tinggal nah ini mudah-mudahan tidak memberatkan, ini tadi dituangkan dalam bentuk draft tadi semacam jurnal Ya. ya. Jadi mulai dari latar belakangnya, latar belakang tadi ada tuh pendahuluan, kemudian masalah utamanya adalah bagaimana sebenarnya kurikulum Al-Qur'an di SMP Qur'ani, gitu kan ya. Kemudian nanti baru implementasinya kayak gimana. UTS, sebelum UTS sampai implementasi dulu aja. Ya, implementasi itu kan mulai dari penjadwalannya, kemudian guru-gurunya, kemudian juga bagaimana media yang digunakan, metode yang digunakan itu apa saja. Nah, seperti itu ya. Sampai kepada evaluasinya. Tadi evaluasinya kan secara umum di situ, termasuk juga mungkin enggak, tadi kan menyebutkan tentang integrated curriculum. Nah, apakah pembelajaran Al-Quran ini dia ada unsur integrasinya, ya, ada unsur integrated kurikulumnya, atau mungkin tadi yang diintegrated itu biasanya adalah mata pelajaran umum, gitu ya. Nah, ini menarik juga sebenarnya nanti kalau mata kuliah tertentu harusnya tadi menggunakan, tadi saya sebut dengan pluralnya itu kaitannya dengan apa, thematic learning, ya, pembelajaran berbasis tematik. Tapi kalau dia memang Al-Quran dulu, karena apa? Kan kembali kepada tujuannya, tujuan pembelajaran Al-Quran di SMP Quran itu apa sih sebenarnya? Oke, dari sisi kuantitas berarti tadi 5 juz ya. Dari sisi kualitas berarti makhorijul hurufnya, kemudian juga tajwidnya ya itu bagus, kemudian mungkin juga mestinya gitu ya. Nah, itu tinggal diurutkan saja, baru nanti dijadikan evaluasinya seperti apa, misalnya dalam bentuk setoran hafalan evaluasinya, atau mungkin pakai semacam game Qurani gitu kan ya, bisa menyambung ayat gitu kan ya kan, banyak juga tebak ayat gitu kan. Itu jadi fokus ke satu topik, satu materi, satu mata pelajaran. Itu lebih mendalam. Kenapa? Nanti kalau mau lagi ada waktu lagi nanti kapan-kapan gitu ya buat lagi, oh misalnya akidah akhlaknya. Gitu kan ya, akidah akhlaknya kayak gimana nih pembelajaran akidahnya, tadi dilihat dari sisi apa corporate culture-nya, school culture-nya atau pesantren culture-nya itu pertama ibadah gitu ya. Kenapa nggak tauhid yang kokoh atau yang kuat dulu gitu, atau ibadah, atau mungkin tauhidnya ya sudah di dalamnya itu udah otomatis ada gitu kan ya. Ya, jadi nanti kita untuk UTS-nya gitu ya. Jadi buat draftnya nanti kalau mamanya mungkin dan kita mungkinkan ya, nanti saya ajarkan untuk urutannya. Dan kita kasih contoh ya, kemarin contohnya itu adalah yang saya udah share belum ya, untuk template artikel jurnal yang di edukasi Islami. Pernah Sudah, share belum ya? sudah, sudah. Sudah Ada ya? 2 template jurnal.
Ya, Iya, yang satu itu ekonomi ya, yang satu itu ekonomi, tapi sebenarnya sama itu karena dia Sinta dua semuanya, ya Sinta dua. Tapi kalau kita mah nggak usah Sinta-Sintaan lah, udah tua lah ya nggak usah Sinta-Sintaan gitu ya. Oke, yang ini aja lah. Udah yang penting bikin aja dulu semampunya dulu. Nantinya kita akan ada semacam review dari UTS-nya itu. Ya, seperti kemarin saya katakan, kenapa? Disitulah sebenarnya proses belajar. Kalau mengerjakan UTS, setelah itu dapat nilai sudah selesai, lanjutnya lagi dengan nanti mengerjakan UAS lagi, kemudian kasih nilai udah selesai, proses belajarnya itu kurang. Ya, sama seperti ini, review gitu ya, review dari sisi kontennya berarti Ustadz Ilmi nanti fokuskan ke pembelajaran Al-Quran saja. Gitu ya. Jadi nanti lebih spesifik tuh, oh pembelajaran Al-Quran itu begini. Nanti kalau yang Ustadz lain mungkin bisa ke akidah akhlaknya, bisa kalau SMP tadi sebenarnya PAI-nya. iya Ya Ustaz. PAI-nya sebenarnya itu kan PAI satu, tapi kan karena Ya, pesantren ya bukan hanya PAI saja, pasti kan ada tadi ada pelajaran Al-Quran pasti ada, kemudian ada pelajaran hadis ada juga kan ya, pelajaran hadis khusus ada kan? ada Ustaz. Ya, hadisnya, kemudian akhlak juga sendiri, sejarah SKI juga mungkin nanti bentuknya adalah pakai apa, Khulasan Nurul Yakin atau Sirah Nabawiyah itu kan dia ada nanti penelitiannya atau pembahasannya itu tersendiri, gitu karena memang nggak mungkin semuanya kebanyakan. Karena teorinya itu adalah sumur kecil, sempit, tapi mendalam. Itu pekerjaan. Oke ya, kita berikan kesempatan juga untuk yang lain juga nih. Jadi apa? Kita bisa saling mengisi, bisa saling komentar. Ya kalau ngeritik juga nggak apa-apa lah, tapi ngeritiknya jangan terlalu pedes ya. Eh, ngeritiknya jangan terlalu pedes gitu ya. Silakan kita kasih kesempatan nih, Ustadz Rizal, Ustadz Nanang, Ustadz Ajwar, Bu Romlah, Pak Dimas, Pak Ustadz Fajrullah. Silakan ya. Yang presentasi hari ini satu kan ya? Nggih, Pak. Satu ya, Ibu Eli ya. Benar, Pak, satu kelompok. Dua juga. Hayo lah sampai Isya. Enggak lah. Sampai maghrib lah ya. Satu ya berarti ya. Terima kasih Ustadz Ilmi nih. Kita kasih nilai yang bagus nanti inget-inget nih. Ustadz harus saya inget-inget nih berarti nih. Bukan, Ustaz. Ya, silakan. Ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya. Biasanya nanti kalau nggak ada yang nanya, Ustadz Ilmi nanti gantian nanya ke pesertanya. Gitu ya. Oh dapat A ya harusnya A plus nih gitu ya. A plus nih. Ustadz Rabi juga sama enggak. Kalau nilai nggak usah dipikirin lah ya. Nggak usah dipikirin lah. Tenang aja gitu. Santai aja gitu ya. Oke silakan. Ada yang mau bertanya. Oh Ustadz Nanang dulu kayaknya nih yang udah on mic. Silakan Ustadz Nanang. Jamaluddin. Eh, izin ini Pak Dokter Mhm, menanggapi dari yang tadi disampaikan oleh mhm. Ustaz Zakir Ilmi. Ada yang beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama, kalau di Pak Saiful Ilmi itu pondok pesantren atau memang SMP sambil mondok itu sekolahnya? Eh, Baik, terima kasih Ustadz Nanang. Izin menjawab bahwa di SMP Quran itu sistemnya full day, Ustadz, bukan boarding. Oh iya. Ya, terus kalau di setiap ini dalam penyampaian materi khususnya di pendidikan agama, kalau di SMP kan itu disatukan ya materi kayak Al-Quran hadis, kemudian akhlak, kemudian sejarah juga itu kalau di PAI umum itu kan disatukan ya. Nah, kalau di BP itu kan cara membagi dalam menyampaikan itu seperti apa, Pak? Baik, untuk kurikulumnya tentu kita merujuk ke Dignas ya, Ted. Jadi PAI-nya jadi satu gitu, Ted. Bukan dirumpunkan kayak MTS ataupun ya Iya. kayak MTS gitu. Tapi adapun untuk cara penyampaiannya kita menggunakan buku paket, buku ajar dari buku paketnya itu, Ted. Mengikuti ini aja alur alur pembelajaran untuk PAI-nya. Makanya kita mengadopsi lagi kayak ada tambahan mapel muatan lokalnya kayak mapel ibadah, adab, akhlak gitu. Jadi mapel-mapel yang seharusnya PA itu dipisah-pisah lah ya materinya gitu. Tapi karena kita SMP jadiin satu lah ketua kepala sekolah mengatakan tambahkan lagi aja ininya apa materi
mapel lokalnya gitu kayak ibadah ini segala macamnya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa buku ajarnya itu kita bikin sendiri dan gitu. Buku ajar kayak tadi ibadah, Kayak kayak bikin terus modulnya. ya bikin modul sendiri gitu dan materi-materinya kita siapkan sendiri gitu. Ya, Kalau terima kasih. materi-materi ya kayak ibadah, adab ataupun bahasa Arab itu Ilmi nggak ngajar itu. Ilmi ngajar PAI aja. Adapun yang lain kayak tadi bahasa Arab ini itu sama Ustadz Wildan. Karena memang dia lebih kompeten di bidangnya. Ya, ya, ya. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Nanang ya. Jadi kalau di PAI itu memang kalau di SMP itu ya hanya PAI, Ya, SMP ya, negeri ataupun swasta. Kalau yang SMP Islam biasanya tadi nyebutnya dengan muatan lokal. Selain ada PAI, ya kadang kalau kurikulumnya itu biasanya dia berbasis IT atau berbasis sekolah Islam, biasanya dia itu PAI-nya diajarkan gitu ya. Tapi kemudian ada tadi muatan lokal yang lain banyak karena kalau hanya Al-Quran saja kurang. Makanya tadi ada tajwidnya, itu kan ya. Ada ya, mata pelajaran tajwid dan dasar ilmiah. ada Ustadz, ada. Iya, pasti kalau di itu kan tajwidnya mungkin ya di Quran itu biasa nggak fokus banget tajwidnya, makhorijul hurufnya, termasuk juga tadi apa tahfidz dan tahsinnya. Yang kedua akidah akhlak gitu kan ya, pasti itu satu-satu tuh. Ustaz Ilmi mata pelajaran akidah ada sendiri dengan akhlak beda sendiri kan? Ada Ustadz. Beda sendiri ya. Iya, selain juga memang diajarkan itu, ya itu tadi justru menariknya di situ dia ya disebutnya itu kombinasi karena kan memang istilahnya itu kurikulum dari Disdakmen gitu ya, Disdakmen ya sekarang ini kemudian juga harus ada itu, kemudian sementara kita juga pengen sistemnya itu ke IT Islam terpadu atau Islam unggulan atau mungkin ya SMP Islam lah gitu, itu harus lebih banyak lagi sehingga kemudian di situ diperlukan adanya mata pelajaran yang sebetulnya dengan muatan lokal dan juga bisa bisa jadi itu adalah keunggulan ya keunggulannya ya keunggulan dari masing-masing ya karena mungkin orang tua biasa ngelihatnya jangan hanya SMP aja kalau SMP aja mungkin orang lihatnya nggak terlalu ini gitu ya beberapa komunitas gitu ya tapi ada juga SMP yang oh dia pengen SMP SMA juga tapi tadi plus ya Ustaz Robi bilangnya itu plus ya termasuk di SMP Al Hidayah itu kan juga ada plusnya karena SMP tapi juga boarding kalau saya ilmi kan full day ya. Nah, jadi full day. Nah, ini memang nah nanti ini masuk ke dalam sebenarnya itu masuk sebenarnya bagian dari kurikulum juga. Di awal saya pernah mengatakan kenapa sih ada mulai dari pesantren Salafiyah, ada pesantren modern, ada sekolah dasar Islam, ada sekolah Islam terpadu, ada sekolah Islam unggulan, ada sekolah Islam biasa gitu ya. Ada kutab, ada lagi sekolah alam. Itu adalah pengembangan dari kurikulum. Intinya adalah bagaimana sebenarnya mengajarkan Islam tanpa juga kehilangan dari sosial science ataupun juga ilmu atau ulum kauniyah. Nah, ya mungkin nanti Sananang ada pikiran baru lagi nih, pikiran baru misalnya ide baru kayaknya tadi kalau umpamanya full day itu kayaknya memberatkan anak nih. Kemudian juga kalau kayak pesantren tuh banyak banget, makanya nanti ada beberapa kadang kebijakan di beberapa pesantren itu yang dikorbankan. Ya, dikorbankan dalam artian itu udahlah apa umumnya itu diajarkan hanya istilahnya itu hanya biasa itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Udah itu saja gitu ya. Kemudian juga saya juga ngajar dari 2002 juga ya di MI, MTS Alia juga gitu ya. Artinya udahlah yang kurikulum yang disdakmennya itu dari pemerintah itu kita ajarkan terakhir aja lah. Yang penting tercover semuanya gitu. Jadi gurunya itu udah tahu baca ini. Kemudian udahlah kita fokus tadi ke lebih tepatnya itu ya apa materi ya atau bolehlah dikatakan modul yang memang disusun oleh bagian kurikulum atau oleh lembaga. Nah, gitu ya. Ini menarik nih. Terima kasih Saudara Nang nih ya. Kita ada satu lagi siapa nih? Silakan ada yang mau terkait dengan satu lagi ya Ustaz Ilmi ya untuk pertanyaan ke Ustaz Ilmi sisanya nanti kita bisa diskusi bersama. Silakan Ustaz Suprowi, Ya, baik. tafadhal. Ya, Insya Allah. Bentar. Halo, ada suaranya? Ya, ada suaranya Masuk. clear. Masya Allah, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hilmi ya. Sedikit mungkin tambahan juga yang mana tadi disampaikan beliau itu mungkin keberhasilan-keberhasilan yang ada di
padahal tadi di sekolah Qurani ya. Akan tetapi saya ingin menyampaikan juga, pasti di setiap sekolah pesantren ataupun lembaga atau struktur itu ada faktor-faktor yang menghalanginya. Apalagi ini saya lihat itu full day ya. Karena full day itu juga tidak begitu 24 jam terkontrol di lingkungan sekolah, akan tapi di lingkungan rumahnya gitu. Nah, dari faktor-faktor itu yang ditemukan di sekolah Qurani itu apa yang menjadi faktor sehingga bahasa kasarnya menyusahkan pendidikan di SMP Qurani. Seperti itu, mohon ditanggapi. Ya, silakan Ustaz Ilmi Ya, langsung. syukran. Baik, syukran jazakumullah khair atas pertanyaannya Ustaz Subrowi. Berarti faktor penghambat atau pendukung gitu ya terkait Ya. kesuksesan SMP Qurani gitu. Tentu kalau kesuksesan SMP Qurani itu pendukung ya. Tentu yang peran pertamanya itu kita harus menerima input yang bagus gitu. Minimalnya ya udah punya hafal 30 juz lah gitu. Karena kan kita sistemnya full bukan 30 juz, 30 maaf. 30 ya. Maaf. Ya, lanjut. Jadi udah punya basic lah, sudah punya basic hafalan Quran ataupun membaca yang lancar gitu. Tentu inputnya bagus, pasti outputnya memuaskan. Tapi kalau inputnya kurang bagus bagaimana? Kayak tadi kan saya menemukan ada beberapa siswa yang belum bisa baca gitu, belum bisa ataupun bahkan ada review dari anak kelas 8 mengatakan saya sekolah di sini betah gitu. Kenapa? Karena saya bisa mengenal alif gitu. Ada siswa yang seperti itu. Jadi bagaimana ya tentu hasilnya tidak sesuai, saya tidak katakan tidak, tapi belum sesuai dengan visi misi dari SMP Qurani. Jadi untuk faktor pendukungnya salah satunya itu inputnya, menerima inputnya harus bagus. Jadi yang kedua yaitu kita mengadakan pembelajaran Quran itu lebih banyak gitu. Di jam 7 sampai jam 9 ada 2 jam gitu ya, ada tahsin, tahfidz dan tadabbur. Jadi ada sholat duha, Quran time, setelah itu yang udah kelas tahfidz berarti ya langsung menghafal, fokus menghafal. Yang kelas tahsin berarti ke halakoh tahsin. Gitu Ustaz. Jadi kalau tahsin ya, kalau anak tersebut masih tahsin ya, maka biasanya kita mengambil alternatif yaitu sebelum tahsin kita menggunakan metode Iqra ya, bukan metode Iqra sih, tapi media Iqra gitu ya. Kalau metode Iqra kita memang ada pelatihannya, tapi kita belum belum mendapatkan sertifikasi pembelajaran Iqra. Jadi kita mengatakan media Iqra. Nah, jadi sebelum membaca Iqra itu anak-anak itu biasa dibimbing oleh gurunya itu talaki, yaitu membaca surah juz 30 bisa dari Ad-Duha sampai An-Nas atau dari Al-Mutaffifin sampai Ad-Duha. Jadi talaki bersama-sama, baca bersama-sama. Jadi ketika sudah lulus Iqra, maka anak itu sudah hafal secara lisan ya, secara lisan terkait juz 30. Jadi nanti kalau sudah selesai tahsinnya langsung ke juz 30-nya cepat gitu. Juz 30-nya cepat lah gitu. Jadi untuk faktor pendukungnya itu ada proses tahsinnya lebih ketat ya, lebih ketat, dan ada juga penambahan hafalan lewat pendengaran. Walaupun anak-anak belum bisa membaca, tapi ada pendengaran yang mendukung. Kayak tadi salah satunya di istirahat ataupun jam pertama itu ada MP3 atau speaker yang membantu gitu. Itu faktor pendukungnya. Terus selain itu juga kita bekerjasama dengan orang tua, ya, bekerjasama dengan orang tua, yang dimana ada rumah Qurani ya di setiap hari libur ya, di hari libur panjang itu kita tetap mengadakan pembelajaran Quran gitu. Dan selain itu juga kita tetap koordinasi dengan orang tua ya. Kemarin saya mengatakan bahwa biasanya untuk menyatukan visi misi sinkron sinergi antara guru ataupun sekolah dengan orang tua itu kita 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita kunjungan ke rumah-rumah anak gitu, menyampaikan bahwa anak itu biasa seperti ini, progres hafalannya seperti ini gitu. Jadi ada sinkron antara guru dengan orang tua gitu. Nah, untuk faktor penghambatnya ya tentu anak-anak masa pubertas ya, masa-masa ya SMP itu bisa dikatakan masa-masa ingin mengenal jati dirinya,
tentu ada beberapa faktor penghambat yang sangat kita alami berat gitu, yaitu di mana anak-anak kan di rumah tuh sebelum tentu kita bisa mengontrol secara maksimal ya. Makanya eh, ini juga masih jadi PR sebenarnya, kayak tadi rumah Qur'ani ataupun yang lainnya itu masih jadi PR karena memang anak-anak di rumah tuh ya seperti itu gitu. Kita tidak tahu lah gimana yang di rumahnya gitu. Oke. Jadi sistem full day ini ya memang jadi penghambat juga sebenarnya kalau untuk mengejar hafalan Quran gitu. Makanya awalnya sih kita mengejar target 10 juz karena dulunya ini SMP Quran itu dulunya pesantren tadi gitu. Dulunya pesantren dipindah jadi full day. Dulunya boarding dipindah jadi full day. Nah, makanya kuantitasnya diturunkan jadi 5 juz karena melihat kemampuan siswa. Itu untuk faktor penghambatnya seperti itu. Salah satunya full day itu, salah satunya full day. Anak di rumah gitu. Jadi yang sudah lulus banyak ya melebihi apa ya, melebihi 5 juz ya ada, tapi itu inputnya bagus. Pendukungnya inputnya bagus, sudah bisa membaca Quran. Adapun yang jadi penghambatnya itu salah satunya anak belum bisa membaca sama sekali. Gitu. Jadi ada yang belum tercapai lah, belum tercapai, bahkan kelas 8 ada yang masih juz 30, masih tahsin, masih ada gitu. Itu Ustaz. Iya. So, Oke, terima kasih Ustadz Subrawi ya, luar biasa sekali ini pertanyaan sampai iya. ke manajemen Hmm. pondok pesantren, manajemen sekolah, juga masuk juga Hmm. ke pembelajaran di SMP Qurani. Bagus sih, tapi nanti juga akan ada irisan dengan mata kuliah yang lainnya gitu ya. Iya. Nah, nanti tapi sebenarnya kalau nanti kita bisa diskusi ya, bisa lebih spesifik sebenarnya justru yang ditanyakan itu adalah memang tadi misalnya tentang hambatan spesifik. Hambatan apa yang dihadapi dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, gitu kan ya. Karena tadi misalnya fokusnya ke Al-Quran saja gitu ya. Nah, di situ berarti tahu gitu ya bahwa saya mungkin tadi karena di rumah ya, tapi kalau saya lihat sih kayaknya kalau prediksi saya sih perkiraan saya itu mungkin tadi orang tua juga memang orang tua yang sudah ngaji, sudah paham juga sebagian besar kali Ustaz ilmi ya. Sehingga walaupun tetap saja sih tetangga-tetangga saya juga sebagian udah pada ini juga, tapi kadang anaknya itu ya ke masjid bawa HP gitu ya. Enggak, itu kalau di luar, kalau pas maksudnya pas nggak di sekolah gitu, itu di sekolah di situ juga, ada sekolah di mana di Mutaimiyah juga gitu. Tapi kalau sekarang di bawah HP juga karena memang dia pulang balik gitu kan ya. Tapi ya kayaknya menurut saya sih hampir semua sama. Kalau hambatan itu pasti ya banyak gitu ya. Tadi mungkin salah satu juga kelebihannya itu juga sebenarnya kalau saya lihat juga Ustadz Ilmi itu adalah justru full day itu atau lebih tepatnya itu bukan boarding, non boarding itu satu sisi kadang orang tua itu lebih nyaman juga gitu ya. Karena kadang kalau yang apa full pondok pesantren kadang itu interaksinya itu kurang antara orang tua dengan dengan anak gitu ya. Tadi ada kelebihan juga dari sisi biaya juga kan otomatis lebih murah lah dibanding dengan yang boarding kan makannya sendiri gitu ya. Walaupun ada juga yang sekolah IT itu kadang mahal juga gitu ya. Tapi minimal tuh lebih murah lah dari yang boarding karena makan tuh nggak 3 kali, kasurnya apanya kan ada tanggung sendiri tuh. Tapi bukan hanya itu, kalau saya lihat justru lebih kepada interaksi kedekatan antara orang tua dengan anak itu justru lebih bagus ketika istilahnya itu bukan boarding. Saya sendiri kadang agak punya pemikiran gitu, sebaiknya terutama yang SD misalnya, SD atau SMP gitu ya. Jadi kalau orang tua itu bisa didik sendiri, kenapa sih nggak dididik sendiri saja gitu ya? Dalam artian ya sekolah-sekolah gitu, tapi jangan kayak beberapa bukan nggak semua juga ya, istilahnya itu kayak dibuang di pesantren gitu. Ya biasa kalau tinggal di pesantren itu karena biasanya mungkin orang tuanya sibuk atau anaknya banyak atau mungkin juga karena ngerasa aduh saya nggak bisa, susah ngurusin kalau di rumah itu, akhirnya udahlah di pesantren aja tinggal kita siapkan uangnya saja gitu. Jadi kelebihannya kalau dari sisi saya adalah justru full day itu bolak-balik itu satu sisi ada positifnya kedekatan dengan orang tua gitu ya, negatifnya mungkin tadi sekolah itu tidak bisa mengontrol 24 jam, tapi kan tadi ada parenting, makanya beberapa sekolah terpadu itu, beberapa sekolah Islam itu parenting itu tiap sebulan sekali gitu ya. Artinya tadi ada kunjungan ke rumah juga, kemudian juga jadi orang tuanya itu harus dari awal itu harus satu visi gitu ya. Jangan sampai di sekolahnya begini, tapi kemudian di rumahnya itu berbeda, lebih bebas dan sebagainya. Ini jadi dunia pesantrennya. Tapi mata kuliah kita di kurikulum nih, tujuannya, materinya, kemudian medianya,
media misalnya Ustaz Ilmi ini, media tadi kan bisa dengan MP3, kemudian apalagi nanti yang mungkin bisa dikembangkan itu nanti di UAS, tenang saja nanti ya. Jadi medianya apa yang bisa dikembangkan, metodenya ya mungkin cuma tasmi gitu ya. Siswa santri itu suruh menghafal, ada nggak sih metode yang mungkin didasarkan kepada misalnya itu teori otak kiri otak kanan, atau mungkin pakai apa active learning gitu ya. Untuk hafalan itu mungkin pakai metode hafalan seperti tersenyum, atau mungkin juga metode hafalan seperti berbicara, atau menghafal tanpa perlu menghafal. Itu bagian dari pengembangan yang memang itu levelnya S2 di situ gitu ya. Kalau terlalu tinggi ya kita turunin lah. Kayaknya kalau tapi kalau dengan lagi bahwa kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan ya. Silakan dari siapa lagi nih? Tapi kayaknya kalau ke Ustadz Ilmi boleh ke Ustadz Ilmi, atau kita boleh diskusi sama-sama saja. Nanti kayak dikeroyok Ustadz Ilmi nih gitu ya. Apa Ustaz? Walaupun seneng juga sih ya, Ilmi ya. Ya, Ustaz. Silakan dari siapa nih? Bismillah Ustaz. Ustadz Agus, tafadhal. Gimana Ustadz Pan, Agus? Bismillah Ustaz. Ya, apa Ilmi? Izin bertanya Ustaz. Mhm. Menarik apa tadi ada program Rumah Qur'ani ya Ustaz. Yang mana itu Mhm. program tersebut diadakan di momen libur panjang kalau tidak salah tadi Ustaz. Ini Masya Allah Betul. ini ya izin bertanya itu bagaimana menarik apa namanya minat ya semangat peserta didik berikut orang tuanya juga. Karena umumnya ya Ustadz, mohon maaf, di momen libur panjang itu, jangankan libur panjang, libur pendek aja, anak-anak tuh udah kalau liburan tutup buku kan, Al-Quran, Iya. apa namanya, udah disimpan di rak tuh. Ketika, apa namanya, kita pernah pengalaman di boarding school itu, kalau liburan, biasanya sebulan sekali ada ini ya, penjemputan tuh kan. Nah itu kadang ketika awal masuk lagi, padahal cuma berapa hari aja, itu apa namanya kadang Hilang untuk semua ya apalanya. moodnya itu ada move onnya dari rumah Moodnya itu ya, kadang ya itu semangatnya nah ya. ini Heeh. nah ini Masya Allah sementara di maupun libur panjang kemudian terkadang kan banyak di antara wali santri itu yang orang tuanya pada kerja kedua orang tuanya itu. Nah, ini Mhm. bagaimana berapa persen dari keikutsertaan siswa itu keberhasilan program tersebut Ustaz. Nah, ini apa namanya pelajaran juga bagi kami mudah-mudahan kan bisa ngambil faidah itu Ustaz di momen-momen libur panjang tersebut. Itu aja Ustaz. Jazakallah khairan sebelumnya. Baik. Oh iya, Syukran atas pertanyaannya Ustadz Agus Nur Yaman. Izin untuk program Rumah Qur'ani ya itu dilaksanakan biasanya di liburan. Tentu bagaimana sih cara menarik minat orang tua ya ataupun siswa terkait dengan eh, program Rumah Qur'ani, pembelajaran Rumah Qur'ani. Pas ini ya Ustadz ya, pas pengambilan rapot, saya mengatakan ke orang tua ya karena kan saya juga kadang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan lah gitu Ustadz. Saya katakan ke orang tua dan ke anak-anak bahwa kegiatan di sekolah memang libur, tapi kegiatan ibadah, sholat, baca Quran itu tidak libur. Saya katakan itu tadi. Jadi saya mengatakan itu dalam bentuk pemahaman bahwa oh iya sekolah memang libur tapi pembelajaran Quran tidak libur. Makanya nanti dialihkan di program Rumah Qurani. Adapun sistemnya kita lebih memudahkan. Misal orang tua kerja dari pagi sampai sore, nanti adanya malam, ya tidak apa sekolahnya malam. Jadi kita memudahkan mengikuti kemudahan anak tersebut, begitu. Adapun kesuksesannya bagaimana? Alhamdulillah untuk anak-anak kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita SMP Quran itu baru sih sebenarnya, baru berjalan 2 tahun gitu, baru berjalan 2 tahun. Nah, untuk programnya apakah sukses? Alhamdulillah sukses gitu. Kebanyakan siswa ya hampir 90% tuh siswa mengikuti dengan baik. Ya, di Rumah Quran itu ada program apa? Program pertama tahsin, tahfidz sama bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu 1 minggu sekali, gitu. Setiap malam Ahad gitu. Karena mengikuti jadwalnya Ustadz Wildan sebagai guru mapalnya. Adapun tahsin sama tahfidz itu kita fleksibel gitu. Mama anak bisanya di jam 7 ya saya harus siap di jam 7. Biasanya saya di grup KA tuh udah ngasih ini apa ngasih rundown kegiatan gitu. Siapa yang mau setoran di jam ini, setoran jam ini silakan gitu. Jadi saya udah tahu oh di jam ini gitu. Jadi
Untuk bahasa Arabnya, untuk Qurannya tasinnya bagaimana? Tasinnya kita menggunakan kan di WA itu video call ya, bisa share screen gitu ya. Jadi bisa memaksimalkan di situ. Begitupun kalau di hafalan kita menggunakan video call. Dan adapun untuk bahasa Arab itu semuanya ya, semuanya di kelas 7 kelas 8 itu semuanya. Jadi untuk bahasa Arab kita menggunakan Zoom ataupun Google Meet ya. Pembelajarannya kita berusulullah gitu. Jadi gitu tadi. Nah, syukran atas penjelasannya ini, Masya Allah ya. Waktunya bisa fleksibel, berarti Ustadz-Ustadznya nggak libur juga Ustadz. Masya Allah, luar Iya, biasa Tad. nih, pada standby waktunya liburan. Iya. Subhanallah. Jazakallah khairan Iya. Ustadz. Iya, apalagi diteleponin satu-satu ya. Nah, yang paling menarik juga dalam bagian dari kurikulum itu adalah metode pembelajaran. Jadi kalau saya tanya ke Ustaz Ilmi, di situ di SMP Quran itu sebenarnya ada metode apa yang khas yang digunakan agar siswa itu merasa fun, merasa enjoy, merasa senang, merasa happy dengan pembelajaran Al-Quran dan juga pembelajaran yang lainnya gitu ya. Misalnya kan dulu itu orang lihat gimana nih belajar full day itu bisa sampai sore gitu, bisa mereka tuh kuat gitu kayak gimana gitu sampai jam 12 saja kadang sampai pegel gitu ya. Ini mungkin bisa sharing nih kira-kira apakah punya metode khusus gitu ya, atau mungkin dari rangkaian, atau mungkin memang tadi bisa jadi karena memang orang tuanya itu udah one vision lah ya. Jadi visinya itu udah sama dengan pesantren sehingga tadi ya betul, kalau di beberapa pondok pesantren sendiri ketika liburan itu dia dibawakan buku catatan ya, buku catatan dan laporan gitu ya. Tadi kalau ditelepon satu-satu pakai WA 200 orang lumayan juga gitu ya. Walaupun per wali kelas kali gitu ya satu-satu, tapi mungkin kalau pakai Zoom, Google Meet itu mungkin masih bisa ini ya. Dan itu memang nggak cukup banyak sekarang betul. Jadi ketika liburan itu pesantren juga ya, mahat juga, apalagi yang full day itu dia juga memang tetap melibatkan untuk setoran, untuk laporan, bahkan catat sholat berjamaahnya tidak, ini tidak, itu kan dicatat juga. Pertanyaan saya tadi, saya kira-kira pakai metode apa sih agar siswa itu, murid itu merasa enjoy dengan pembelajaran di situ? Silahkan. Baik, syukran Ustadz atas pertanyaannya. Mhm. Untuk metode pembelajarannya, ya, bagian penasehat kurikulum itu mengatakan bahwa semua pelajaran mapel, gitu, bukan cuma PAI ya, Tad, ya, bukan cuma PAI, tapi semuanya kalau bisa pakai cooperative learning, Tad. Ya Jadi itu. betul, cooperative learning ya. Ya, Mhm. itu. Jadi memang itu juga dipajang di brosur kita, Tad, gitu, sebagai Betul. branding kita, gitu, cooperative Iya. learning. Jadi semua guru di sini menerapkan metode belajar cooperative learning. Terus untuk Qurannya bagaimana? Untuk Quran kita menggunakan sistem metode sabik ya. Metode sabik itu bagaimana sih? Karena Ana juga sebenarnya pernah belajar metode sabik, pernah praktek juga. Ya, karena memang Ana alumni Darut Tauhid. Jadi di Darut Tauhid Agim itu menggunakan metode tertentu, menggunakan kooperatif apa ya, bukan kooperatif apa, metode sabik. Jadi menghafal nanti di murojaah sebelumnya gitu. Jadi menghafal mama satu halaman nih, satu halaman menghafal hafalan ziyadah. Nah nanti ya halaman lima halaman ke belakang itu di murojaah bersama-sama ataupun tes hafalan itu tadi menggunakan apa tuh murojaah bersama gitu, dan murojaah berdua gitu. Tadi kan saya di presentasi tadi murojaah berdua, jadi perpasangan gitu maksud saya. Jadi gitu. Jadi setelah Berpasangan ya. hafalan ya, setelah menyetorkan hafalan ziyadah, maka dia murojaah perpasangan. Tapi jujur Ana lagi tertarik dengan metode yang di LSIK ya, Lembaga Studi Quran di daerah Depok itu menerapkan metode Quran yang saya tertarik dengan metode tersebut, tapi qadarullah ada beberapa siswa yang belum bisa gitu. Di LSIK itu metodenya jadi per 5 halaman. Misal gini, ini kan anak hafalan juz 1 nih. Mama di hafalan wil qala rabbuka lil malaikati. Nah, di hafalan ini maka setiap anak itu mohon maaf, Mama hafalan pertama di juz 1 alif lam mim, halaman alif lam mim. Nanti besoknya innalladzina kafaru. Maka anak itu di hari besoknya dia setoran innalladzina kafaru, setorannya itu mulainya dari alif lam mim gitu. Alif lam mim innalladzina kafaru. Nanti di
besoknya berarti masa luhur berarti setorannya itu 3 halaman gitu. Nah, itu memang berat sih untuk anak SMP gitu, tapi ada satu anak yang insya Allah mampu gitu, Dad. Karena memang dia udah punya basic hafalannya udah memang kognitifnya juga bagus gitu, Dad. Kognitifnya bagus gitu. Jadi sampai 5 halaman gitu. Jadi ada satu anak yang mampu gitu, karena kognitifnya bagus, anaknya cerdas juga. Jadi ada satu anak yang mampu untuk saya ngikutin metode di LSIK, Lembaga Studi Ilmu Al-Quran di Depok. Dad. Itu satu anak. Yang lainnya mah kita menggunakan metode itu tadi apa metode sabik. Untuk aslinya ya kita masih manual pakai media pembelajaran Iqra ya seorang anak belajar gitu langsung membaca disimak oleh gurunya. Untuk hafalannya kayak tadi lewat murojaahnya itu lewat speaker ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih luar biasa ya harus menjadi narasumber nih Ustadz Ilmi ini. Menarik sekali ya. Tadi memang kaitannya biasanya itu untuk metode itu bisa dikembangkan ya. Kemudian juga tadi karena Al-Quran, tadi memang lebih banyak itu ke Al-Quran. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, tetapi kemudian ya kita kayak ini kan PAI gitu ya. Jadi ya ini what yang nextnya sebenarnya berikutnya. Ya selalu saya sampaikan what's next after tahfidz gitu kan ya. Setelah hafal Al-Quran tuh mau apa gitu kan ya. Padahal Oh, kita itu kan ingin jadi generasi robani ya. Robani itu kan ya mungkin akidah sahihah gitu ya, ibadah mungkin salimah gitu ya. Jadi untuk mengajarkan tadi kan baru mengajarkan Al-Qur'annya. Kalau ya. mengajarkan akidahnya itu seperti apa, mengajarkan ibadahnya seperti apa, mengajarkan akhlaknya seperti apa, bahkan lebih luas lagi di luar PAI kalau kita integrated learning misalnya Bu Romla bagaimana mengajarkan integrated kurikulum itu ketika mengajarkan misalnya tentang wudhu, di situ belajar juga biologi tentang air. Ketika belajar tentang apa misalnya itu haji, misalnya atau jamaah bicara tentang sosiologi. Jadi kita melihatnya itu memang kalau master tuh lebih luas lagi, walaupun nanti masing-masing punya karakter. Oh ini Al-Quran, nanti ada yang ngajarkan lagi SKI, misalnya ada teman di ini nanti misalkan Bandung kita undang ini di UTM di Johor itu beliau pakar di bidang siroh nabawiyah tapi di pendidikan sirohnya sampai beliau membuat sebuah prototipe 3 dimensi 4 dimensi untuk siroh nabawiyah itu juga sudah banyak jadi ngajar SKI itu jangan hanya cerita gitu cerita juga kadang membosankan giliran pakai film filmnya mau nonton asik gitu sampai tujuan pendidikannya lupa gitu kan ya belum lagi waktunya habis filmnya belum selesai. Nah, itu saya dulu tuh ngajar SKI pakai film gitu ya. Jadi nonton mas seneng anak-anak bawa-bawa proyektor gitu zaman dulu ya kalau proyektor kan digantung gitu ya atau pakai layar lebar gitu. Nonton seneng gitu tapi udah jadi nggak sesuai dengan tujuan. Ini melenceng dari kurikulum ini karena udah nonton misalnya tadi nonton Nabi Yunus ya Nabi Yusuf ya kisah Nabi Yusuf film yang tahu saya film yang saya tahu selain kartun film Nabi Yusuf kan yang Mesir itu kan ya maksudnya yang ada tokohnya wah ini cocok nggak nih untuk orang untuk anak-anak gitu kan ya. Mungkin ada penjelasan ada nonton pun bagian dari metode pembelajaran dia perlu adanya khusus pendekatannya, metodenya, bimbingan dan sebagainya. Ini kayaknya Bu Romlah mau ngomong nih. Kita harus kasih kesempatan yang lain, jangan saya terus deh. Silakan Bu Romlah Apriani nih, gimana nih? Pengalamannya mungkin agak berbeda kalau di SD negeri ya. Karena kita kan ngajarkan jadi Islam, jadi Muslim. Bukan hanya Al-Qurannya saja. Al-Qurannya bagus, ada di tahfidz Al-Quran, hafidz Al-Quran, tapi banyak ngomong ya, tapi akhlaknya kurang bagus, akidahnya kurang bagus, bahkan dia apa? Ya ada case di negara seberang itu dia itu tidak baik lah dosa besar lah gitu ya, tapi dia padahal hafid Al-Quran. Kita kasihlah satunya silakan dulu. Iya, Angga Bapak, dulu. terima kasih atas waktunya. Yang pertama, mungkin masukan untuk Pak Ilmi ya, Pak Ilmi ya, terkait evaluasi ketika anak itu masa libur, gitu. Karena kan masa libur itu memang betul-betul itu adalah hak bagi anak dan hak guru juga mungkin Bapak ya, gitu. Kalau pengalaman saya dulu selama pesantren itu saya dibekali oleh guru-guru apa namanya tadi betul kata Bapak Misna ya itu ada Si buku lah evaluasi buku. berbentuk buku Mm-mm. Pak gitu. Nah, jadi dibekali buku. Namun ketika pengambilan rapot itu ada penekanan kepada orang tua.
Yang pertama itu kejujuran. Jadi betul-betul mereka memang mengisinya itu jujur. Jangan sampai ketika diberikan tugas untuk mengisi buku itu hanya mengejar target. Kalau misalkan duhanya tidak gitu ya. Tapi karena mereka khawatirnya ada nilai yang kosong atau apa, akhirnya mereka diisi sholat duha seperti itu. Jadi ada penanaman kejujuran yang harus ditekankan ketika pembagian raport gitu. Nah itu dievaluasi bukunya ketika masuk lagi ke pesantren. Kalau dulu saya alhamdulillah pesantren gitu Pak ya. Itu yang pertama masukannya terkait evaluasi ketika masa liburan gitu. Nah, yang kedua itu adalah pertanyaan mungkin ya, bukan pertanyaan ya Pak ya, ingin sharing aja, ingin mengetahui bagaimana Ya, boleh, kurikulum silakan. khususnya di Pak Ilmi ini. Pertama itu adalah terkait levelisasi peserta didik yang memang berbeda-beda tingkatan. Pertama dari sisi hafalannya, kemudian yang kedua dari sisi kemampuan untuk membaca dan menulis Al-Qur'annya gitu. Apakah ada levelisasi si anak ini ketika masuk SMP Qur'ani ini dari awal dilevelkan gitu ya. Level misalkan level dasar, level sedang atau level mahir atau memang disamaratakan khusus untuk dari sisi bidang Al-Qur'annya tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan ya Pak ya, ingin mengetahui Ya, juga. boleh sharing Saya aja. siapa tahu Ngobrol. nanti saya bisa promosi gitu Pak di Iya, SP saya. betul. Iya, lo sinergi lah. Iya, seperti itu ya, bisa bersinergi ya Pak Ilmi ya. Ya betul. Kemudian yang kedua itu terkait tadi akhlak. Yang saya perhatikan itu ada anak murid saya yang sekolah ke Ya. boarding school. Yang pertama boarding school ataupun ada yang sekolah ke full day school seperti yang Pak Ilmi ini. Nah, ketika di luar sekolah itu diperhatikan akhlaknya punten ya, agak sedikit dari nilai-nilai yang memang ditanamkan di sekolah ataupun di pesantren gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengevaluasi ketika anak itu berada di luar sekolah atau di luar pesantren, khusus dari sisi akhlakul karimahnya, itu seperti itu aja yang ingin saya ketahui pribadi dari sekolah Pak Ilmi. Hatur nuhun Pak Ilmi sebelumnya. Baik. Oke, semangat nanti saat ilmi ke ini ya, gantian ke itu. Bu Romlo juga bisa ke pesantrennya silaturahmi gitu, ziarah lah lihat gitu ya, biar tahu gitu. Silakan saat ilmi, Ya gimana? sebetulnya Ustadz saya hampir tiap hari ya ngelewatin. Iya kan deket ke Iya. situ. Kalau jemput anak atau antar anak itu pasti lewatin sekolah Pak Ilmi tapi belum sempat Iya, mampir. belum kenal juga ya. Iya, iya Siap. betul Pak. Silakan Baik, saat ilmi. ya. Syukran ya Ibu Romlah atas masukan dan sharing-sharingnya ya. Adapun tadi masukannya memang di awal tahun kemarin kita menggunakan Muthabah Yaumiyah. Muthabah Yaumiyah itu lembaran terkait ibadah ataupun yang lain-lainnya gitu. Tapi qadarullah nggak efektif begitu. Jadi waktu diambil anak-anak baru diisi gitu. Jadi kurang efektif lah untuk itu. Makanya dievaluasinya lewat Rumah Quran itu, program Rumah Quran. Jadi Rumah Quran itu program bisa ada program tersebut karena hasil evaluasi dari Muthabah Yaumiyah gitu. Ada lembaran gitu kayak sejenis buku gitu. Nah, terus terkait dengan level-levelnya bagaimana? Ya tadi saya katakan bahwa di strategi implementasinya itu ada pemetaan ya, di mana anak sudah bisa baca atau belumnya itu udah ada level-levelnya. Mama nih anak belum bisa sama sekali, maka nanti masuk tahsin. Mama nih anak sudah bisa, nanti bisa langsung di Quran gitu. Tapi ada ujian ininya dulu, ujian kayak pinadornya gitu. Ujian membacanya gitu. Udah bagus atau belum? Mama belum, nanti ada dimasukkan ke sesuai dengan materi yang belum dia hafal gitu. Kan di Ikro itu ada beberapa materi kayak pembelajaran mat itu di Ikro 2 gitu. Pembelajaran kol-kolah di Ikro 4 gitu. Jadi ada pemetaannya gitu. Mama ini anak udah lancar, tapi langsung ke Quran. Tapi mama ini anak belum bisa paham materi ini, materi kol-kolah ataupun materi presentasi yang lainnya, nanti masuk ke tasin bagian ini. Gitu. Jadi untuk kelas-kelasnya ada tentu karena hampir untuk pembelajaran Quran itu hampir semua guru tuh mengisi gitu kan, entah itu di tafidnya ataupun tahsinnya gitu. Dan untuk bagaimana evaluasi
terkait akhlakul karimah. Ya, tentu ya akhlakul karimah itu memang jadi penting lah ya gitu untuk kita semua sebagai guru, karena Rasulullah ada mengatakan inama buistu liutamima makarimal akhlak gitu. Jadi kita harus bisa memberikan pandangan terkait hadis tersebut kepada siswa kita. Nah, bagaimana sistem evaluasinya? Nah, kalau di sekolahan itu mudah gitu, terkontrolnya gitu. Adapun kayak sistem di rumah itu bagaimana? Nah, itu yang masih jadi PR buat kita, tetapi ada beberapa, ya bukan beberapa, hampir orang tua tuh yang bilang ke saya, "Ted, ini anak ini di rumah nggak mau baca Quran, nggak mau ini, nggak mau ini ataupun yang lainnya gitu. Nah nanti di sekolahan baru dievaluasinya gitu Ted." Jadi kalau di rumahnya itu biasanya orang tua yang melapor ke saya, Mama misal gini, "Saya tolong HP siswa diperiksa. Nah, saya tolong akhlak anak saya seperti ini di orang tuanya, semisal tidurnya malam gitu ataupun yang lainnya." Itu orang tua itu lapor ke saya kan gitu, lapor ke guru-guru gitu kan, gitu. Jadi untuk evaluasi sistem akhlakul karimahnya tetap di sekolahan gitu, tetap melakukannya di lewat sekolahan gitu, lewat teguran lah gitu ataupun lewat punishment gitu. Terus adapun kayak untuk di sekolahannya ya seperti itu, kita lewat pantauan langsung gitu, lewat per assessment, yaitu bisa lewat jurnal guru ataupun lewat temannya gitu. Karena memang di sekolahan juga kadang bagian kesiswaan tuh manggil gitu, manggil siswa mama untuk bertanya gitu, bagaimana kamu sekolah di sini, betah atau tidak, terus pelajaran apa yang belum dipahami, terus ada masalah pelajaran apa, guru ini bagaimana gitu. Jadi biasanya program itu dilaksanakan 1 tahun sekali sih Ted. Gitu. Ada masalah apa, terus anak ini kalau dia kalau kerja kelompok bagaimana gitu. Biasanya ada bagian kayak gitunya, bagian kesiswaan atau PK-nya ada. Oke, terima kasih Ustaz Ilmi ya, luar biasa tadi ya. Sebenarnya ya kuncinya itu adalah tadi koordinasi dengan kolaborasi antara sekolah dengan orang Orang tua tua. ya pasti ya. Kemudian tadi ada tagline bagus Ustaz Ilmi. Jadi tagline-nya itu adalah sekolah boleh libur tapi ngaji jangan libur gitu. Ya. Iya kan? Jadi sekolah memang libur pembelajaran tapi ngajinya itu jangan libur gitu kan ya. Nah, salah satunya tadi adalah dengan melalui video call dengan WA. Walaupun saya pikir juga agak berat juga lumayan gitu. Ya, Mungkin bagus pakai tadi pakai Zoom atau Google Meet mungkin nggak bisa bareng-bareng ketemu teman-temannya gitu. Tapi mungkin kurang private kali gitu ya. Tapi itu bagus. Jadi memang tadi. Jadi sekolah libur tapi ngaji ya jangan libur gitu. Terus tadi koordinasi kolaborasi dengan orang tua. Ya evaluasinya tadi memang harus sering tuh untuk bagaimana tadi pendidikan itu mungkin ya. Ini ada sedikit kritik ke pendidikan kita sebutnya pendidikan sekuler itu adalah ya seolah-olah itu tadi satu sisi orang tua itu menyerahkan pendidikan sepenuhnya ke sekolah, ke guru. Satu sisi ya, tapi di sisi lain gurunya itu juga yang penting saya ngajar aja di sekolah. Karena nanti sudah pulang mau kemana terserah. Itulah kemudian solusi yang ditawarkan oleh boarding school ataupun juga full day school, bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua pertama ya, kemudian juga guru ya. Tadi kalau hanya orang tua saja, guru itu ya udah terserah gitu. Giliran guru saja orang tua di rumah terserah. Makanya harus ada tadi kolaborasi. Menarik ini ya. Oke ya. Waktunya kita masih agak terbatas nih, mungkin satu lagi orang, tapi nanti saya mau sampaikan dulu, jangan sampai nanti teman-teman ini ngerasa aduh ini presentasi pertama lama banget, kemudian juga pertanyaannya banyak banget lagi, aduh saya nggak bisa nih kayaknya. Jangan ya, jangan ya, mungkin Ustaz Ilmi tadi levelnya agak beda lah gitu ya. Jadi yang lain jangan sampai, aduh nanti kalau saya presentasi nanti banyak ditanya lagi nih gitu ya. Udah pertanyaannya kritis-kritis lagi, ya iyalah kan S2 gitu ya, harus kritis gitu ya. Tapi tenang, kita bantu nanti. Itu ya, jangan sampai merasa nanti, aduh saya nggak bisa nih. Terus tadi saya kepikiran juga kalau yang kira-kira memang pengen kolaborasi, maksudnya itu nanti ya kalau saya ini kan sendiri gitu ya. Mungkin yang lain kalau aduh saya pengen bareng aja berdua, mungkin nanti ada beberapa alternatif lah gitu ya. Alternatif mungkin saya nggak bisa sih, nggak pede nih kalau sendirian gitu, saya pengen berdua gitu ya, nanti cari temannya saja, itu mungkin kita kasih solusi juga. Oke, terakhir nih ya dari Ustadz Ilmi nih. Nah, ya Ustadz Ilmi, nah closing remark-nya nih ya, closing statement-nya
penutup kira-kira mungkin saya ingin fokus untuk dijadikan nanti kan mikirnya sudah, kemudian public speakingnya juga luar biasa, tinggal nanti dituangkan ke tulisan. Nah, untuk dituangkan ke tulisan boleh jelaskan dalam 1 sampai 2 menit terkait dengan kurikulum Al-Quran, pembelajaran Al-Quran saja di SMP Qurani. Silakan Ustadz Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya dan Ustadz Dr. Misno. Ya. Adapun untuk closing statement-nya terkait tugas UAS ataupun UTS ya, terkait jurnal ya, ya tadi kan awalnya pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam, tapi sekarang diubah jadi pengembangan pembelajaran Qurani, gitu ya. Sebenarnya di awal juga sebelum Ana udah buat 1 pekan yang lalu materi ini, gitu. Karena memang juga Ana masih meraba-raba ini maksudnya apa gitu ya. Tapi betrullah Ana sekarang terjadinya presentasi seperti ini kayak tadi ya, ada kekurangan pastinya. Dan tadi Ana juga sempat menyesal bahwa ini materi salah. Gitu. Ini saya bikin PPT salah gitu. Kenapa saya menyesal? Karena tadi sebelumnya untuk memberikan materi terkait ini loh maksud pengembangan pendidikan agama Islam. Gitu dan makanya tadi antum menyebutkan bahwa saya maksud kalau ilmu itu menjelaskannya pengembangan kurikulum pondok pesantren ataupun sekolahnya gitu makanya gitu jadi ya alhamdulillah untuk judul yang insya Allah saya siapkan pengembangan pembelajaran Qurani. Adapun untuk isi dan sebagainya ya jujur saya belum menemukan gitu tapi tadi sedikit mungkin kayak metodenya apa terus apa yang dikembangkan terus sistem kegiatan pembelajarannya bagaimana gitu apakah monoton seorang siswa itu datang ke guru gitu atau ada sedikit sentuhan-sentuhan seni ya entah itu pembelajaran games ataupun yang lainnya gitu mungkin seperti itu isi terkait adapun tujuannya kayak mungkin kalau pembelajaran peran sesuai dengan sekolahan gitu 5 juz gitu adapun kayak selain itu juga tahsin yang betul tartil gitu itu paling untuk closing statementnya seperti itu untuk gambaran UTS ataupun UAS-nya gitu Terima kasih Ustaz Ilmi ya. Jadi karena mata kuliah kita adalah kurikulum, tadi saya ulang lagi. Jadi tinggal tunjukkan saja pertama misalnya tujuan pembelajaran Al-Qur'an di SMP Qur'ani. Ya, tadi kan mungkin kalau saya ringkaskan tadi mulai dari jumlah hafalan. Yang kedua adalah ya penguasaan tajwid ya, kemudian juga mutkin. Tadi setahu saya juga saya ingat saya itu ada di situ tuh pemahaman tafsir ringkas atau juga pemahaman ayat. Nah, itu sebenarnya itu yang penting itu gitu. Jadi ternyata bukan hanya jumlah tahfidznya, bukan hanya jumlah hafalannya, tapi juga kualitasnya dan juga tadi ada pemahaman ya mungkin kita sebutnya tafsir dasar lah ya. Jadi ketika dia baca Al-Qur'an minimal tuh ya juz amaknya itu tahu artinya ya. Misalnya amma yatasaalun ya mereka bertanya tentang satu kabar yang besar. Nah, itu pembelajaran Al-Quran itu di situ. Ya kalau tadi hanya hafalan saja berarti ya tahfidz Al-Quran saja. Kalau Al-Quran kan bukan hanya itu, jadi memahamkan Al-Qurannya. Ya nggak apa-apa, ini kan tingkatnya itu di SMP. Kemudian tadi medianya dengan metodenya, tadi ada metode SAPIK misalnya. Kemudian juga proses pembelajarannya, termasuk juga pendekatannya. Ketika tadi di pondok pesantrennya menggunakan active learning atau cooperative learning gitu ya. Nah, apakah di Al-Quran itu juga digunakan juga atau mungkin dia ya udahlah hanya setoran-setoran biasa saja selain juga ada penguatan-penguatan tadi mendengarkan MP3 ya suara dan sebagainya itu plus nanti evaluasinya apakah maju satu-satu gitu ya atau mungkin juga ada ujian tertulisnya nggak Ustaz Ilmi untuk Al-Quran ini kalau ujian tertulis belum belum ya biasanya kita belum ngadakan ya tasmi ya iya tasmi hanya biasanya jadi ujiannya kalau itu tertulisnya belum evaluasinya asesmen itu hanya tasmi ya. Tasmi dengan mungkin ya talaki ya untuk mungkin makhorijul hurufnya, tajwidnya dengan jumlahnya dengan mutkinnya. Termasuk tadi ada mungkin sambung ayat atau mungkin tebak ayat gitu untuk variasi pembelajarannya ada nggak? ada kalau itu ada tebak Ada ayat ya. itu ada
Iya, lanjutkan aja. Terus tadi juga murojaah bareng-bareng Ya. gitu kan ya, membaca secara jihar gitu kan ya, apa secara itu kan kalau di teori literasi itu ada read loud gitu ya, Iya. loud read gitu ya. Jadi membaca itu juga secara nanti kalau dari Ibnu Qayyim itu juga sebagai terapi juga itu sebenarnya itu. Jadi membaca secara pelan dengan membaca secara keras gitu kan. Kalau siswa kan seneng tuh baca bareng-bareng gitu kan ya. Nah, oke. Ya, jadi ini nggak ada habisnya, insya Allah ya. Dan sekali lagi tadi teman-teman jangan minder, santai aja untuk ya kita ngobrol aja. Nanti kita akan bantu kita sama-sama bareng-bareng. Sebenarnya saya mau tunjukkan juga tadi karena Ustadz Ilmi masih agak bingung tentang jurnal, tapi nanti boleh lihat. Pertama itu jurnalnya satu bisa Edusiva, yaitu Jurnal Pendidikan Agama Islam, contohnya. Kemudian juga di Edukasi Islami itu Sinta 2 juga. Kemudian juga di Al Murabi itu ada juga, pokoknya jurnal banyak, di jurnal JPI, Jurnal Pendidikan Islamnya UIN Bandung itu juga Scopus juga. Jadi oh ternyata urutannya itu begini ya, kalau misalnya judulnya adalah pengembangan kurikulum pembelajaran Al-Quran di SMP Qurani, maka yang pertama abstrak kita nggak usah pikirkan, yang di bagian atas judul, nama, afiliasi, kemudian email itu nggak usah dipikirkan, abstrak juga nanti saja, langsung ke pendahuluan atau background ya, latar belakang. Jadi latar belakang ini menyebutkan ya mungkin kalau standar itu mulai dari pentingnya menghafal Al-Quran, kemudian juga metode pembelajaran Al-Quran, kemudian salah satunya adalah SMP Qurani yang melaksanakan pembelajaran Al-Quran. Nanti ada kelebihan, ada kekurangannya, nah sehingga menarik nih untuk untuk melakukan penelitian, menulis tentang pengembangan pembelajaran Al-Quran di SMP Qurani. Ya, dari situ langsung ke metode penelitian. Metode penelitiannya nanti ini nanti saja nggak apa-apa. Metode penelitian itu mulai dari berdasarkan datanya itu kualitatif, berdasarkan tempatnya itu berarti field research, ya, berdasarkan metodenya bisa menggunakan case study atau studi kasus gitu ya. Analisisnya bisa menggunakan misalnya studi kasus juga bisa pakai fenomenologi juga bisa gitu ya. Selesai metode penelitian. Setelah itu baru kerangka teori tentang pembelajaran Al-Quran. Dibahas tuh bagaimana pembelajaran Al-Quran. Sudah selesai, boleh ditambah dengan boleh ditambah dengan profil SMP Quraninya, boleh ada, boleh enggak gitu ya. Setelah itu baru implementasi atau pelaksanaan pembelajaran Al-Quran di SMP Qurani. Itu yang A tuh di hasil dan pembahasan. Yang keduanya, yang B-nya atau yang kedua itu adalah bagaimana pengembangan dari kurikulum pembelajaran PAI-nya itu ya. Sebenarnya ini di kurikulum sebenarnya masih ke istilahnya itu ininya apa sih namanya itu rencananya, pedomannya, kurikulumnya itu baik itu yang tertulis ataupun tidak. Nah, seperti itu ya. Sampai nanti kepada kesimpulannya. Kesimpulannya juga cuma dua. Kesimpulan pertama adalah terkait dengan bagaimana implementasi kurikulumnya. Yang kedua itu adalah pengembangannya. Dah selesai langsung daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka nanti mulai belajar pakai Mendeley. Kemudian untuk mencarinya, rekomendasi saya itu paling mudah itu adalah pakai untuk mencari, misalnya itu untuk mencari jurnal yang sama itu kita bisa cari di Publish or Perish ya, bisa juga menggunakan Research Rabbit ya, bisa juga menggunakan misalnya Typeset IO gitu ya, di misalnya Perplexity juga ada juga gitu ya. Kemudian kalau menulisnya saya bisa pakai Quillbot Flow, bisa juga pakai Manus AI, bisa juga pakai Jenny AI, itu sangat membantu, memudahkan gitu ya. Saya nanti insya Allah kita akan uji cobakan. Saya kemarin di kelas lain itu 30 menit itu langsung jadi artikel. Ya, terutama tadi kalau data lapangannya sudah ada. Kalau library research itu 30 menit itu langsung selesai. Nah, seperti itu. Apalagi tadi datanya sudah ada. Ini aja Ustaz Ilmi. PowerPoint tadi diuploadkan di Manus, terus minta dibuatkan jurnal itu langsung jadi. Jadi dari PowerPoint itu, hitung tuh, paling lama 10 menit itu selesai. Gitu ya. Jadi dari laporan yang PowerPoint itu sudah ada. Langsung jadi gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah 17.50 tadi Ustaz Rizal juga izin ya. Yang lain juga kayaknya sudah mau adzan juga. Insya Allah. Oh, terakhirlah, ada yang mau bertanya tidak nih? Ya, sambil nanti kita akan jelaskan. Ya, nggak usah mikirin lah tentang tugas, tentang apa gitu. Pokoknya jalanin saja gitu. Tapi ada yang mau bertanya silakan. Siapa nih? Ibu Eli Agustina mungkin?
Ya, terus Ustadz Ajwar, silahkan. Ibu Izin. Eli, mangga. Untuk jurnal nanti itu tetap dibikin per kelompok atau individual, Pak? Nah, ya, terima kasih. Saya tuh lebih yang fleksibel saja. Misalnya tadi kalau saat ilmu mungkin nggak ada temennya, ya udah sendirian saja nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ada yang, wah saya kayaknya nggak bisa nih, saya pengen berdua, boleh juga berdua. Ya maksimal itu 3 orang gitu ya. Jadi kita fleksibel. Tapi kalau bertiga juga nanti diusahakan ya kalau bisa kerja bareng lah gitu ya. Jangan bareng-bareng kerja gitu ya. Yang satu kerja, yang satu bareng-bareng gitu ya. Yang dua gitu. Tapi enggak sih, percayalah sama kelas ini. Jadi Bu Eli silahkan apa namanya bisa disampaikan di grup gitu ya. Siapa yang mau sendiri, siapa yang mau sama-sama gitu ya. Jadi ada positif negatifnya. Positifnya kalau umpamanya sendiri itu memang betul-betul kerja dia sendiri jadi paham ya. Negatifnya kadang tim worknya, tim buildingnya itu kurang kenal gitu ya. Kemudian juga kurang istilahnya itu apa kerja timnya itu kurang gitu ya. Kalau kelompok biasanya tadi itu kadang tidak mengerjakan semuanya gitu ya. Terus juga pembahasan pembagiannya itu kadang agak susah perlu koordinasi. Jadi yang gampang aja dilakukan aja lah, silahkan aja gitu ya. Nanti boleh koordinasi dengan saya. Misalnya ada teman-teman yang mungkin agak kurang aktif atau mungkin ada tadi kesibukan dan sebagainya, jangan menghalangi juga untuk tetap lanjutkan kuliahnya. Gitu ya, karena sama seperti di sekolah ya, Bu Romla juga sama ya, dengan Bu Eli juga kalau ngajar itu kan ada yang anak yang pinter banget gitu ya, ada yang sedang, ada yang kurang. Gimana nih kita harus akomodir semuanya. Gitu. Kalau nilai sekali lagi nggak usah dipikirin lah, ya nggak usah dipikirin dalam arti insya Allah selama kehadiran apa itu sudah nilainya itu udah ya minimal B lah bagus gitu ya. Gitu ya. Itu Ibu Ali ya. Jadi nanti coba di ini kan siapa saja yang mau sendiri, siapa yang mau bareng-bareng. Mungkin kan kalau di sini kan kalau apa Ikhwan sama Akhwat kan mungkin nggak biasa gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya tadi Ustadz Ilmi kan ya udah sendiri aja nggak apa-apa. Yang lain, oh saya ada temennya nih berdua bisa kerja bareng silahkan. Gimana, Bu Eli? Baik, Pak. Soalnya saya pernah dengar bahwa ketika kita membuat jurnal, terus di situ ada beberapa penulis misalnya, yang dihitung penulis asli itu yang nomor paling awal gitu atau nomor pertama apa nama yang pertama disebutkan. Apa itu benar, Pak? Ya, jadi artikel jurnal sebenarnya itu yang paling dibutuhkan itu adalah untuk dosen, untuk jabatan fungsional. Sehingga kemudian untuk jabatan fungsional, baik itu lektor ataupun lektor kepala, itu diutamakan itu adalah memang yang penulis pertama. Dan penulis pertama itu mendapatkan ya kadang itu antara 40 sampai 60%. Ya, anggap saja 50%, yang 50 itu nanti dibagi hukumnya itu kepada penulis kedua, ketiga, keempat, sampai batasnya itu penulis yang kelima gitu ya. Nah, tapi kalau kelas ini, kelas mahasiswa itu nggak usah pikirin mau apa namanya itu sinta-sintaan juga nggak usah mikirin. Kemudian level-level tadi untuk penulis pertama, kedua, jadi saya penulis kedua juga nggak apa-apa lah, ikhlas gitu ya. Saya ketiga juga ikhlas. Tapi ini lebih kepada latihan saja. Latihan untuk menulis, jadi nggak usah pikirkan sintanya, nggak usah pikiran nanti aduh penulis pertama kedua gitu. Kalau memang 2 orang ya sebaiknya ayo ngerjain bareng-bareng biar dua-duanya itu paham. Nanti presentasi juga 2 orang juga. Gitu ya. Wah, nanti kalau presentasi, aduh nanti kalau dibagi kurang nih presentasinya, udahlah santai aja gitu ya. Sampai nanti, waduh ternyata terakhir presentasi, ya udah kita pertemuan satu pertemuan tuh bisa 3 presenter gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Kita intinya jangan dijadikan beban kuliah ini. Tugas itu bukan tugas, tapi itu untuk melatih kita saja. Tadi Ustadz Ilmi melatih udah bisa tuh, ngomongnya udah bisa, tinggal mungkin ya itu dari sisi penulisannya saja. Tapi karena mungkin belum terbiasa, nanti kalau biasa juga gampang gitu ya. Nanti pertemuan depan mungkin saya boleh juga, kayaknya saya ajarkan cara nulisnya dulu deh ya, sebelum ke materi yang, karena saya kan ngikutin RPS ya, namanya guru itu harus ngikutin RPS kalau di kampus, kalau di sekolah itu kan RPP atau modul tadi itu ya. Jadi kalau nggak ini nanti jadi ngarang kemana-mana gitu ngajarnya belajarnya. Oke, itu sudah 54 kayaknya udah lewat, terus ada yang maghrib Tad- kayaknya nih, apalagi soleh dan soleha semuanya gitu ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi, last Afan, terakhir? Afan, semisal kalau kita udah nyusun jurnal gitu, boleh nggak anak kita itu capek ke antum bimbingan gitu, Tad? Tad, ini gimana jurnalnya gitu? Boleh nggak, Tad? Oh iya, boleh sekali.
24 jam insya Allah, apalagi untuk Ustadz Ilmi nih. Tapi untuk semuanya juga ya. 24 jam dalam artinya insya Allah kalau WA pasti dibalas. Kalau telepon biasanya itu WA dulu, kadang kalau malam gitu ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu mungkin agak nggak enak ya nanti WA aja atau mungkin bareng-bareng di sini kita kasih kesempatan juga seluas-luasnya juga gitu ya. Mau silaturahmi ke rumah ya nanti tinggal WA saja, saya sangat welcome sekali. Silakan saja gitu ya. Walaupun lebih utama ya mungkin di kampus gitu ya, atau mungkin juga di online seperti ini gitu ya. Itu ya. Kalau Bu Eli jauh ya di Malang ya. Iya, Pak. Iya gitu ya, kan ke Bogor nggak mungkin gitu ya. Nanti kita akan berikan waktu seluas-luasnya untuk bisa diskusi. Makanya ketika ada, saya selalu kasih kesempatan, silakan mau ngomong apa saja, mau tanya apa saja silakan. Untuk Ya, materi tugas kayak PPT atau makalahnya itu nanti dikumpulkan Bewapri ke Bapak atau cukup di-share di grup saja, Pak? apanya itu? Materi PPT tadi. PPT kalau saya sih nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ke saya itu nanti mungkin kalau dapat izin ya silakan di-share ke teman-teman. Gitu. Tapi saya harap sih dapat izin lah ya. Silakan share di grup aja. Ya, ya untuk Baik, Pak. teman-teman tuh biar paham. Tapi nanti yang dikasih ke saya itu adalah yang eh, draft untuk artikelnya saja. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. itu pun biasanya itu nanti ya, nanti aja setelah UTS lah ya. Nah, ketika UTS saja itu diserahkan. Tapi kalau mau nanya dan sebagainya silahkan. Ya, silahkan. Oke Baik, ya, Pak. nggak usah dipikirin lah ya. Baik, Pak. Baik, Terima kasih. 17.56 di Malang kayaknya udah adzan kali ya dari tadi ini ya. Sudah turun masjid, Pak. Iya, makanya. Baik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa barakallahu fikum. Insyaallah nastamir fi usbu al yani qadim. Jazakumullahu khairan wa nahtatim bilhamdalillah wa doqafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aswandi, Ustadz Sugeng, Ustadz Oki, Ustadz Abdullah, semuanya nih ya. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi ya nanti ya. Semua pertemuannya akan datang. Jazakumullahu khairan.